Kisah akan berfokus pada siswa SMA bernama Kei Nagai yang hidupnya layaknya siswa biasa pada umumnya, di mana ia sangat pintar dan bercita-cita menjadi seorang dokter. Yang diketahui, Nagai tinggal bersama sang ibu dan adik perempuannya yang sedang dirawat di rumah sakit. Yang tampak juga di sini hubungan Nagai dengan sang ibu sangat-sangat kurang harmonis. Nagai sendiri mempunyai teman semasa kecil bernama Kaito, namun mereka sudah lama tak berkomunikasi karena ibunya Nagai yang melarang, yang dikarenakan Kaito anak dari seorang kriminal. Walau begitu, Kaito tak mempermasalahkan dan selalu menyapa baik temannya ini. Di sekolah, sang guru menjelaskan fenomena yang sudah lama ada belasan tahun di dunia, di mana ditemukan sosok yang disebut dengan Ajin. Ajin sendiri adalah makhluk abadi yang tak bisa mati, yang konon katanya mempunyai kemampuan suara yang unik. Beberapa Ajin ada yang ditangkap oleh pihak keamanan Amerika untuk diteliti, dan saat ini tercatat ada 46 Ajin yang telah ditemukan di dunia, dan 2 diantaranya ada di Jepang. Namun tak menutup kemungkinan masih banyak Ajin-Ajin yang lainnya di negara ini. Yang juga salah satu siswa memperlihatkan pada kawannya tentang video yang bocor, di mana sosok yang diduga Ajin sedang disiksa saat melakukan eksperimen. Yang katanya juga siapapun yang menemukan sosok Ajin maka akan mendapatkan imbalan. Di saat pulang sekolah, Nagai hendak menjenguk adiknya yang ada di rumah sakit, dan di sini Nagai yang melihat eksperimen sosok Ajin yang mengeluarkan hantu hitam dari tubuhnya seketika dia mengingat semasa kecil, di mana dia dan adiknya yang sedang mengubur anjing peliharaan mereka. Tiba-tiba ia didekati sosok hantu hitam di depannya, sama seperti di video itu. Setelah menyapa adiknya yang tak tahu sakit apa, Nagai menanyakan kejadian saat semasa kecil mereka mengubur anjing peliharaan. Apakah adiknya mengingat sesuatu? Sayangnya hubungan mereka yang kurang akur dikarenakan adiknya kurang suka kakaknya menjauhi Kaito, padahal mereka dahulu sangat akrab. Dan di sini sang adik bernama Riko meminta kakaknya untuk lekas pergi saja. Nagai sendiri tak menyela omongan adiknya karena demi tujuannya menjadi orang yang hebat di masa depan, dirinya hanya perlu membuang hal-hal yang tidak penting di hidupnya. Hingga ia tak menyadari jika ada truk yang berlari kencang ke arahnya. Di momen ini teman-teman sekolahnya terkejut ketika melihat Nagai yang kembali hidup setelah terlindas truk yang bersamaan partikel hitam keluar dari tubuhnya, yang seketika semuanya menyadari jika Nagai adalah sosok Ajin. Nagai sendiri masih tak percaya dia seorang Ajin dan mencoba meyakinkan semuanya jika dia adalah manusia. Salah satu temannya meminta Nagai tenang, namun Nagai tahu jika temannya mengharapkan imbalan jika bisa melaporkannya. Mengetahui itu, Nagai yang marah mengeluarkan suara gelombang yang keras yang membuat siapa saja yang mendengarnya tak bisa bergerak untuk beberapa detik. Setelah kejadian itu, beritanya mulai menyebar pesat dan kini polisi mulai mencari keberadaan Nagai. Sementara itu Nagai sendiri lari ke kuil untuk bersembunyi dan bingung dia harus kemana lagi, yang rasanya tak ada satupun teman yang membantunya di saat seperti ini. Hingga ia menyadari jika ini adalah lokasi semasa kecil ia bermain bersama Kaito dan adiknya, dan Nagai lekas mencoba menghubunginya. Kaito sendiri sudah tahu situasinya, meminta lokasi Nagai saat ini dan Nagai bisa mempercayai dirinya. Setelah tahu lokasinya, Kaito pun lekas berangkat. Tak lama setelah itu, seorang polisi menemukan keberadaan Nagai. Nagai yang tak mau tertangkap terus berlari dari kejarannya. Yang beruntungnya Kaito lekas datang. Berita ini semakin menyebar ketika media mulai menampilkan wajah Nagai di televisi sebagai sosok Ajin ketiga di Jepang. Ditambah polisi semakin gencar mencari informasi terkait Nagai. Nagai sendiri tak mau tertangkap karena dia tak mau dijadikan bahan eksperimen pemerintah yang bakal dibunuh berkali-kali untuk diteliti, mengetahui dia abadi.
Sementara itu di rumah Nagai kini sudah dipenuhi pihak kepolisian dan media yang tampak di sini pejabat Kementerian Kesehatan Ketenagakerjaan bernama Tosaki yang juga ditugaskan menangani perihal masalah Jin menemui kepala kepolisian dan memintanya untuk mengganti pistol dengan senapan bius ketika menangkap Ajin karena Ajin sendiri adalah manusia abadi, menembaknya hanyalah perbuatan yang sia-sia. Yang tampak juga adik Nagai masih terus diinterogasi perihal kakaknya. Saat berhenti mengisi bensin, Nagai menanyakan mengapa Kai mau menolongnya padahal dirinya adalah seorang Ajin. Menurut Kaito, dia menolong tak ada hubungannya dengan Ajin atau apapun, tapi karena kita adalah teman. Mendengar itu, Nagai sedikit lebih tenang di sini yang bersamaan sebuah mobil mulai datang hendak mengisi bensin. Yang ternyata orang-orang ini adalah penculik dan ketika melihat wajah Nagai yang sama persis di berita dan tergiur dengan imbalan 100 juta yen, mereka yang tertarik lekas mengejar. Nagai yang tak sadar sedang dikejar, dia izin untuk pipis sebentar yang tiba-tiba Kaito mengetahui itu harus berhadapan dengan penculik satunya dan Nagai yang kini harus dicekik habis-habisan untuk memastikan Nagai adalah benar-benar Ajin atau tidak. Yang bersamaan hantu hitam dari tubuhnya mulai keluar. Bersamaan Kaito yang kewalahan, Nagai berteriak mengeluarkan gelombang suara lagi membuat mereka tak bisa bergerak untuk sementara waktu. Namun Kaito di sini bisa lebih cepat menguasai dirinya dan mereka pun lekas kabur. Mereka yang sudah bisa bergerak menyadari wanita yang mereka culik sebelumnya sudah kabur, namun mereka sudah tak peduli lagi dan lanjut mengejar Nagai dan Kaito dengan kecepatan penuh. Dan di sini Nagai yang marah menatap mereka dengan rasa ingin membunuh. Dan ketika ingin menerobos portal, tiba-tiba mobil mereka terhenti, yang ternyata sosok hantu hitam Nagai yang menghentikan mereka. Menjelang pagi, Kaito akan membawa Nagai ke tempat yang aman di pegunungan. Dia tahu rumah terbengkalai di sana. Yang bersamaan mereka harus berpapasan dengan orang yang sedang mengincar Nagai. Dirasa cocok, orang ini lekas mengejar. Di sisi lain, Tosaki dan asistennya sehabis menginterogasi ibu Nagai yang ternyata ia tak tahu apa-apa jika putranya seorang Ajin. Dan tiba-tiba Tosaki dibuat terkejut dengan kemunculan pria bertopi di kerumunan yang diketahui sosok itu juga adalah Ajin. Tosaki berusaha bersikap tenang dan menghubungi seseorang untuk menyiapkan pasukan khusus untuk berjaga-jaga. Yang kemungkinan besar pria bertopi itu juga mengincar Nagai. Namun untuk sekarang Tosaki akan membiarkan saja demi menghindari kemungkinan yang buruk. Yang sementara itu sepeda motor mereka harus oleng karena ditendang si pengejar. Tampaknya itu di sini yang tak sadarkan diri dan orang ini yang berusaha menghubungi seseorang namun sinyalnya jelek. Dan di saat lengah, Kaito yang pura-pura mati lekas menghajarnya. Nagai senang Kaito masih hidup, namun Nagai mulai putus asa yang rasanya semua ini sia-sia saja. Dan seharusnya Ajin sepertinya tak melibatkan Kaito. Persetan apa yang diucapkan Nagai, Kaito sendiri selalu menganggap Nagai adalah manusia dan mengajaknya untuk lanjut ke tempat yang aman. Nagai yang kakinya patah akan sulit melanjutkan perjalanan dan mengingat dirinya adalah seorang Ajin, Nagai mencoba mereset tubuhnya dengan bunuh diri. Kembali pada pria bertopi sebelumnya yang diketahui bernama Bapak Sato, ia berencana akan mencari Nagai untuk ia bimbing untuk bergabung dengannya dan mengajak rekannya yang bernama Tanaka, yang juga adalah sosok Ajin kedua Jepang yang sebelumnya Tanaka ditangkap pemerintah dijadikan kelinci percobaan, namun diselamatkan oleh Bapak Sato. Sementara itu Nagai dan Kaito sudah sampai di persembunyiannya dan lekas menghancurkan ponselnya, berjaga-jaga ia dilacak. Walau di sini dirasa cukup aman, Nagai tak mau tinggal berlama-lama di tempat seperti ini. Walau dia seorang Ajin, dirinya tak mau kehilangan kehidupannya yang normal. Jika begitu, Kaito usul untuk Nagai tinggal di desa kakeknya saja yang terpencil di Kyushu, yang rasanya di sana Nagai bisa hidup dengan tenang. Yang kemudian Kaito akan keluar sebentar untuk membeli persediaan.
Kembali pada Tosaki yang mereka kehilangan jejak pria bertopi atau Bapak Sato. Bapak Sato sendiri adalah ajin berbahaya yang hanya diketahui pihak pemerintahan karena sebelumnya beberapa kali Bapak Sato melakukan aksi di pemerintahan seperti membebaskan Tanaka. Dan karena Tosaki akan menghadiri rapat, Tosaki meminta Shimomura untuk melanjutkan interogasi terhadap adiknya Nagai. Di saat sendiri, Nagai merasa mustahil menuju ke Kyushu karena jaraknya yang sangat-sangat jauh dan tak mungkin bisa lolos dengan mudah dari polisi dan warga yang memburunya. Nagai akan memutuskan perjalanannya dengan Kaito. Cukup sampai di sini saja, dia tak mau melibatkannya lebih jauh lagi. Di sisi lain, Shimomura mencoba mencari tahu informasi tentang Nagai pada Eriko, adiknya Nagai, apapun itu. Eriko sendiri kurang tahu tentang kakaknya, namun ia ingat dahulu saat anjing peliharaan kami mati, kakaknya meminta dirinya untuk lekas lari karena ada hantu yang muncul. Namun Nagai menyadari hantu itu bukan muncul melainkan keluar sendiri dari tubuhnya. Padahal sepenglihatan Eriko dia tak melihat apapun. Yang tiba-tiba ya, sosok hantu hitam milik Ajin yang lain menyerang Shimomura secara tiba-tiba dan membunuh semua penjaga secara brutal. Yang ternyata itu adalah ulah dari Tanaka. Ya, yang ternyata Shimomura juga adalah seorang Ajin di mana ia kini kembali hidup. Tanaka yang diketahui bisa mengendalikan hantunya ini memberitahu Shimomura bahwa seorang Ajin juga mempunyai kelemahan. Jika salah satu anggota tubuhnya terpisah jauh, maka tubuhnya tak bisa bergenerasi kembali. Dan sekarang Tanaka berencana akan mengincar kepala Shimomura. Namun siapa sangka Shimomura juga bisa mengeluarkan hantunya yang kini mereka mulai saling bertarung mengincar kepala. Sayangnya Shimomura lengah, yang pertarungan tadi ternyata hanyalah pengalihan di mana Ajin lain sudah menculik Eriko. Dan benar, Eriko sudah diamankan oleh Bapak Sato. Di sini Sato meminta Eriko tenang dan memberitahu jika dirinya hanyalah ingin melindungi kakaknya dari orang-orang yang berbahaya seperti pemerintah maupun orang-orang yang mengincar hadiah. Dan memperkenalkan dirinya jika ia adalah agen perlindungan Ajin dan meminta Eriko untuk memberitahu informasi tentang Nagai kakaknya yang kemana perginya. Eriko sendiri tak tahu dia pergi kemana, namun Eriko rasanya tahu kakaknya pergi dengan siapa dan meminta kakek satu ini juga untuk melindungi Kaito, teman kakaknya itu. Kembali pada Nagai yang diam-diam mengambil ponsel Kaito yang sedang tidur. Nagai di sini ingin mencari keberadaan Ajin-Ajin lainnya menggunakan internet untuk belajar cara hidup dari mereka. Namun tak menutup kemungkinan jika ada Ajin-Ajin lainnya yang sedang mencari dirinya. Yang bersamaan muncul panggilan dari Eriko sembari mengirim pesan suara apakah Nagai pernah melihat hantu hitam. Yang ternyata itu adalah dari Bapak Sato yang menggunakan ponsel adiknya. Sato membenarkan jika dirinya adalah Ajin dan akan menjelaskan semuanya jika Nagai mau bertemu dengannya. Di sisi lain, Shimomura melapor pada Tosaki jika Eriko adik Nagai berhasil diculik pria bertopi dan Tanaka. Yang bersamaan kepala kepolisian melapor jika ponsel Eriko berhasil terlacak dan lokasinya sudah ditemukan. Dugaan Tosaki, ponsel itu digunakan oleh mereka yang ingin membantu Nagai dan meminta kepala polisi untuk terus memantau sinyalnya. Yang singkatnya, ketika mereka sudah berhadapan, Tanaka di sini lekas menikam Sato di hadapan Nagai. Yang sementara itu Kaito yang terbangun dan ponselnya yang hilang, dia menduga Nagai telah kabur meninggalkannya. Dengan bangunnya Bapak Sato, kini Nagai percaya ia adalah seorang Ajin dan duga Nagai jika rekannya ini pasti adalah Tanaka, sosok Ajin yang sebelumnya berhasil ditangkap oleh pemerintah. Dan langsung saja di sini Pak Sato mengajak Nagai untuk ikut bersamanya. Nagai bersedia, namun sebelum itu ada beberapa hal yang harus ia tanyakan. Di mana adiknya? Perihal itu adiknya baik-baik saja yang sekarang sedang menuju rumah sakit sembari bersimpuh meminta maaf karena sudah kasar pada adiknya, namun rasanya hanya cara ini agar ia bisa bertemu dengan Nagai. Perihal itu Nagai tak masalah, dia hanya sedikit khawatir saja.
Dan untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kalian hidup sebagai Ajin? Bapak Sato mengerti sudah banyak yang dilalui oleh Nagai ketika ketahuan sebagai Ajin kan? Dan Bapak Sato memberitahu jika hidupnya tidak neko-neko karena motonya adalah bersikap layaknya seperti manusia pada umumnya, hidup tenang dan damai. Dia sendiri tak membenci manusia. Nagai setuju. Sejak kemarin dirinya sudah diperlakukan dengan kejam oleh orang-orang yang biadab. Tapi sama seperti Bapak Sato, Nagai tak ingin menjadikan manusia sebagai musuh. Nagai masih ingin hidup dengan tenang, normal dan damai. Pak Sato paham dengan pemikiran Nagai yang memilih hidup normal dan damai. Namun yang perlu diingat, jika mereka memperlakukan sosok Ajin dengan kejam dan hingga para Ajin diburu dan ditangkap, itu beda lagi ceritanya. Oleh karena itu dia tergerak untuk membantu Nagai seperti dia juga membantu Tanaka yang bersama peluru bius menembaki mereka. Ya, tembakan barusan hanyalah sandiwara saja, dan di sini Bapak Sato sedikit kecewa. Ternyata Nagai tak mempunyai kebencian pada manusia yang rasanya dia perlu Yang singkatnya, lokasi kuil sudah didatangi pihak kepolisian dan Tosaki, namun mereka hanya menemukan orang asing yang tewas mengenaskan. Dugaan Tosaki pelakunya mungkin adalah orang yang ditemui oleh Kei Nagai. Yang bersama Tosaki mendapatkan laporan dari atasannya jika Nagai sudah ditemukan pingsan di depan pos pemadam kebakaran, yang kini Nagai sudah dibawa ke gedung penelitian. Namun Tosaki bingung kenapa pria bertopi itu meninggalkan Nagai. Bapak Sato sendiri sengaja menyerahkan Nagai kepada polisi. Menurutnya untuk menimbulkan rasa kebencian kepada manusia dan balas dendam pada diri Nagai adalah dengan cara menyerahkannya kepada manusia, sama seperti Tanaka yang tertangkap oleh mereka. Dan benar, kini Nagai sudah berada di ruangan laboratorium untuk dilakukan eksperimen. Di sini dengan keadaan tubuh yang sudah terikat, mereka mulai melakukan serangkaian eksperimen dengan memutilasi tubuh Nagai dan terus menambahkan rasa sakit yang luar biasa kepadanya. Melihat cara Nagai merespon rasa sakit, diperkirakan Nagai sudah mengalami kematian beberapa kali. Yang tanpa mereka sadari, muncul hantu hitam keluar dari tubuh Nagai. Yang diketahui tak semua orang bisa melihat hantu hitam ini selain Ajin, namun ketika manusia berada di fase emosional yang kuat, mereka bisa melihat hantu hitam itu juga. Yang untuk saat ini hanya Shimomura yang mengetahui kemunculan hantu hitam milik Nagai. Dan dugaan Shimomura, Nagai masih belum menyadari kekuatannya membuat koneksi dengan hantu hitamnya tidak stabil. Namun ada kemungkinan hantu itu akan menyerang. Dan Tosaki meminta Shimomura serius bekerja dengannya karena yang mengetahui Shimomura adalah seorang Ajin hanyalah dirinya. Dan jika melawan akan berakhir seperti Nagai. Nagai heran kenapa harus dirinya yang diperlakukan seperti ini padahal dia mempunyai keinginan menjadi orang yang sukses. Menurutnya ini sangat-sangat kejam dan keterlaluan. Melalui kemampuan khususnya, Tanaka mencoba berkomunikasi dengan Nagai. Apakah Nagai masih ingin memaafkan manusia-manusia biadab seperti mereka setelah apa yang mereka lakukan? Yang jelas-jelas orang-orang ini memandang kita rendah seperti sampah di saat kita terdesak meminta dikasihani dan meminta Nagai untuk mulai balas dendam kepada mereka. Ya, Nagai tak bisa melanjutkannya karena jika dia menjadi pembunuh mungkin sahabatnya Kaito akan membencinya. Nagai sendiri tak bisa mengkhianati Kaito, teman yang sudah terus-terusan mempertaruhkan nyawa untuknya dengan satu nyawa yang ia punya. Yang bersama uji coba dilanjutkan, yang kini mereka diperintahkan untuk menambahkan rasa sakitnya. Di sisi lain, Bapak Sato menemui penada organ dalam manusia bernama Panekozawa, di mana Sato hendak menukarkan 10 hati, ginjal, dan jantung dengan senjata yang ia minta, dan lekas pergi. Sementara itu di gedung penelitian mulai ramai dengan media terkait tertangkapnya Ajin ketiga Kei Naga yang juga datang Profesor Ogura. Diketahui Profesor Ogura adalah ahli biofisika yang sudah lama pindah ke Amerika dan menjadi peneliti Ajin di sana. Yang di sisi lain, Bapak Sato dan Tanaka mulai bersiap di mana Tanaka akan menculik Profesor Ogura dan Bapak Sato sendiri akan menyelamatkan Nagai.
Menurut Tosaki, kerjasama Jepang dan Amerika perihal penelitian Ajin hanyalah kedok belaka yang faktanya pihak Jepang seperti dipaksa memberikan informasi secara sepihak. Terlebih Ajin pertama Jepang ditangkap langsung oleh pihak Amerika. Yang bersama suara ledakan terdengar, di sini Bapak Sato muncul dari layar pengawas sembari memberitahu Tosaki jika dimulai dari malam ini kondisi Ajin di Jepang akan berubah drastis. Mendengar hal itu, di sini para ilmuwan Jepang khawatir Nage akan diculik oleh pria bertopi itu, yang padahal mereka masih butuh Ajin untuk mengembangkan penelitian. Yang bersamaan pihak keamanan dengan senjata bius mulai menyergap Sato. Dengan melakukan riset atau bunuh diri setiap terkena bius, Bapak Sato yang juga diketahui mantan tentara elit Amerika ini berhasil membunuh semua penjaga. Melihat itu, sang kolonel terkejut dan heran siapakah Bapak Sato itu. Yang Tosaki tahu sosok itu adalah seorang Ajin yang menculik Tanaka dan kali ini dia berniat menculik Nagai. Dan para peneliti ini heran mengapa pria bertopi itu tak menggunakan hantu hitamnya. Bersamaan Profesor Ogura datang. Profesor memberitahu jika manusia tak bisa melihat hantu hitam para Ajin. Di luar negeri hantu hitam itu disebut dengan IBM, yang artinya partikel hitam tak terlihat, di mana IBM ini tak bisa dilihat dengan mata manusia, namun aslinya berwujud menyerupai manusia. Dan menurut Profesor Ogura, IBM bukanlah seperti kekuatan supranatural maupun hantu, tapi semacam partikel. Yang singkatnya, Bapak Sato sudah berhasil ke ruangan Nagai dan akan melihat kepribadian Nagai yang berubah atau tidak setelah semua siksaan ini. Dan momen ini mengingatkan Pak Sato pada pertama kali dia membebaskan Tanaka, yang dimana saat itu Tanaka penuh dengan kebencian terhadap manusia. Saat sudah dibangunkan, di sini Nage menangis bersedih dan berterima kasih kepada Bapak Sato sudah menolongnya. Namun melihat reaksi ini, Bapak Sato menyadari jika rencananya gagal, di mana Nage tak memiliki kebencian setelah siksaan yang telah ia lalui. Ya, di sini mereka mulai bergegas keluar dan walau Bapak Sato sudah menganggap Nage gagal, namun Bapak Sato masih ingin mengamati Nage lebih jauh lagi. Dan ketika bertemu dengan petugas peneliti, Bapak Sato menembak salah satu dari mereka. Namun tindakan itu tidak manusiawi menurut Nagai. Lagian mereka tak melawan Bapak, dan usul untuk menembak kaki atau lengannya saja. Hingga Bapak Sato yang masih ingin nekat lanjut mengebom mereka, Nagai spontan menembaki Bapak Sato. Dan jelas aksi itu membuat Bapak Sato marah dan memastikan akan membunuh Nagai. Kembali pada Profesor Ogura yang melanjutkan jika IBM terdiri dari partikel kecil dan umumnya gelas kaca transparan permeabilitas tembus pandangnya sekitar 80-90%. Namun IBM sendiri terbuat dari partikel yang belum diketahui dengan tembus pandangnya 100%, membuatnya mustahil untuk dilihat manusia. Namun teori itu diajak ilmuwan Jepang di sini yang rasanya itu hanyalah teori yang di luar nalar. Ogura sendiri justru balik mengejek pemikiran mereka yang sempit hingga tak pernah maju. Desa sudah terbangun, Bapak Sato mulai mencari keberadaan mereka yang bersembunyi dan Nage di sini mengajak mereka berdua untuk bekerja sama keluar dari tempat ini. Nage sendiri akan menjadi umpan dan setelah berhasil lolos, Nage meminta diarahkan ke jalan yang paling aman keluar dari tempat ini. Yang bersamaan Bapak Nage memberitahu jika dia tak main-main saat berbicara akan membunuh Nagai, karena faktanya seorang Ajin juga bisa mati dengan memisahkan kepala dari tubuh Nagai, mencegah tubuh bergenerasi. Nagai yang sempat ragu memantapkan diri untuk mengeluarkan mereka dari sini dengan mulai mengecah Bapak Sato. Salah satu petugas yang berhasil keluar ruangan mulai memberikan penanda jalan keluar untuk Nage ikuti. Yang sementara itu Nage yang sudah terdesak, tiba-tiba IBM atau hantu hitamnya kembali keluar dari tubuhnya. Bapak Sato tak menyangka hantu hitam Nage sangat liar dan bisa keluar sesukanya, seakan sulit untuk dia dikendalikan.
Kembali pada Ogura yang menjelaskan kenapa seorang Ajin menjadi abadi, itu sama seperti jeruk. Tubuh manusia tak bisa memproduksi vitamin C sendiri, oleh karena itu mencari dari sumber lain seperti buah-buahan. Berbeda dengan Ajin, saat Ajin mati maka ia kehilangan nutrisi, namun tubuh mereka berbeda. Mereka bisa membuat kembali nutrisi sendiri untuk bergenerasi. Dan Profesor Ogura sangat yakin kemampuan mereka ada hubungannya dengan partikel hitam itu. Di momen ini Nage lekas keluar mengikuti garis yang dibuat, yang tampak salah satu petugas ternyata memilih bersembunyi di salah satu ruangan. Namun sayangnya itu adalah pilihan yang buruk ketika IBM Bapak Sato mengecek ruangan itu, dan di momen ini sang petugas merasakan emosi yang kuat hingga dia bisa melihat jelas wujud hantu hitam itu. Di luar, Nagai bertemu dengan salah satu petugas tadi yang sudah menunggunya, dan dia bersedia akan membantu kabur Nagai dari tempat ini menggunakan mobilnya, karena Nagai sudah mau menolongnya yang padahal dia sebelumnya melakukan penyiksaan kepadanya. Yang bersamaan Bapak Sato yang menembaki mereka membuat petugas ini tertembak. Menyadari petugas itu masih hidup, Nagai terpaksa harus menyeretnya dan meminta hantu hitam di tubuhnya keluar, yang di sini IBM mereka mulai bertarung. Karena tak ada jalan keluar lagi, Nagai terpaksa harus menjatuhkan petugas ini ke semak-semak yang kemungkinan besar dia akan selamat. Namun media menyiarkan momen itu secara langsung mengira Nagai menggunakan petugas sebagai sandera. Di momen ini Profesor Ogura diminta pendapat tentang IBM, dan beliau memberitahu jika IBM hasilnya tak sekuat itu, mereka masih punya banyak kelemahan yang bisa kita manfaatkan. Namun sebelum menjelaskan secara detail, ajudannya mengingatkan untuk Profesor tak terlalu membocorkan informasi Ajin lebih dalam lagi. Yang jelas hal itu membuat semuanya sangat kesal. Yang di momen ini juga dengan arahan dari petugas tadi, Nagai diminta untuk terjun ke kanal yang menuju ke laut. Dan karena sampel yang sudah kabur, Profesor Ogura akan pergi, yang hal itu semakin membuat Tosaki sangat. Dengan kaburnya Nagai dari gedung penelitian, Tosaki dihubungi Menteri Kesehatan, memberitahu yang kemungkinan dirinya akan mempertimbangkan kembali posisi Tosaki sebagai ketua pengawas Ajin karena dianggap lalai. Yang sekali lagi hal ini membuat Tosaki kesal padahal dia bekerja dengan serius. Sebelumnya diketahui Tosaki ditunjuk sebagai ketua pengawas Ajin karena dianggap pintar dan berbakat. Sekaligus Tosaki akan dibayar mahal jika bisa menjaga sebuah rahasia. Yang faktanya mereka diam-diam menguji sebuah senjata baru untuk militer dengan meminjamkan Ajin sebagai objeknya. Tak hanya militer, namun juga mereka sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar. Salah satunya perusahaan farmasi yang memanfaatkan Ajin untuk eksperimen narkoba. Dan masih banyak lagi cara Ajin menghasilkan uang. Yang kebetulan sekali Tosaki sangat membutuhkan uang yang sangat banyak. Namun sekarang situasinya berantakan. Yang bersamaan Tosaki menemukan senjata milik Bapak Sato yang ditinggal. Kemudian Tosaki menghentikan Profesor Ogura dan ajudannya. Namun karena ajudannya melawan, Tosaki menembaknya. Yang sementara itu di luar, para media dibuat terkejut dengan kemunculan Tanaka Ajin kedua yang didorong oleh pria bertopi yang belum mereka kenali. Di sini Bapak Sato mengaku pada media jika namanya adalah Sato dan dia juga adalah seorang Ajin. Yang hal ini membuat semua wartawan terkejut. Sato di sini meminta para media untuk menghentikan menyebarkan informasi yang tidak benar perihal Ajin. Dan perihal katanya para Ajin akan diawasi oleh pemerintah, nyatanya itu bohong. Pemerintah sendiri malah melakukan eksperimen tidak manusiawi terhadap Ajin. Dan Sato sendiri mempunyai buktinya yang sudah ia upload ke internet. Bapak Sato sendiri tak terima dan memberitahu pada media dalam 2 hari ini dirinya akan melakukan demo di depan gedung Kementerian Kesehatan Ketenagakerjaan dan Kesehatan demi memperjuangkan hak-hak Ajin dan mengajak seluruh masyarakat untuk bergabung dengannya. Yang bersamaan Sato mulai menekan bom yang sudah ia siapkan sebagai awal dari terornya kepada pemerintah. Dua hari setelah ajakan demo yang dilakukan oleh Bapak Sato, kini lokasi gedung Kementerian Kesehatan masih terlihat sangat sepi. Banyak warga yang tak mau ikut dan menurut mereka video-video bukti penyiksaan kebanyakan adalah video palsu.
Tapi faktanya pengumuman itu bukan ditunjukkan untuk mengumpulkan manusia, melainkan adalah mengumpulkan ajin-ajin di Jepang yang kini Tanaka bisa melihat dengan jelas hantu-hantu mereka. Yang kemudian melalui hantunya Tanaka mengundang semuanya untuk datang ke persembunyian mereka. Kembali pada Tosaki yang ternyata ia tak membunuh Profesor Ogura namun menyekapnya. Tosaki berani menyekap utusan Amerika ini karena ia sudah menggiring opini jika Profesor Ogura dan ajudannya terbunuh oleh senjata satu. Dan Tosaki juga sudah memalsukan jasad Profesor Ogura. Untuk saat ini Tosaki akan fokus mencapai tujuannya menangkap semua ajin sekalipun harus mengorbankan orang lain. Dan langsung saja Tosaki meminta Ogura memberitahu semua informasi yang ia ketahui tentang ajin. Jika ditanya mengapa Tosaki nekat menyekap ilmuwan Amerika, alasannya karena Tosaki tak mau gagal dalam posisinya sebagai ketua pengawas ajin, karena dirinya masih membutuhkan banyak uang untuk pengobatan kekasihnya yang tak sadarkan diri sejak kecelakaan. Terlebih kekasihnya banyak menanggung hutang dari orang tuanya. Tosaki berusaha menyelamatkan kekasihnya ini sekalipun harus mengirim seluruh manusia di dunia ini ke dalam neraka. Yang sementara itu tampak naga yang terdampar di tempat yang jauh dari kota. Di sini Nage muncul di tengah jalan secara tiba-tiba harus membuat seorang nenek terjatuh dari sepeda. Sempat kapok berurusan dengan manusia lagi, namun Nage juga aslinya tak tega dan terpaksa harus menolongnya. Yang sementara itu Bapak Sato berhasil mengumpulkan beberapa ajin di Jepang. Kemudian Bapak Sato memberitahu tujuannya, yaitu memperjuangkan hak-hak ajin dari pemerintah. Terlebih pemerintah banyak menyembunyikan rahasia kepada publik tentang kita. Bapak Sato sendiri sudah muak dengan mereka, yang dalam aksi ini mungkin akan terjadi pembunuhan massal. Bapak Sato sendiri tak memaksa dan yang keberatan dipersilakan untuk pergi. Sayangnya 4 di antara mereka menolak untuk melakukan hal itu dan salah satu dari mereka mengancam akan menghentikan aksi Sato yang bersama Tanaka yang mulai menembaki mereka dengan peluru bius. Sayangnya hanya mereka berdua yang berhasil keluar dari ruangan itu dan mereka yang gagal melarikan diri akan dimasukkan ke dalam tong dan ditempatkan di bawah tanah. Dan sisanya mereka yang bersedia akan dibekali senjata untuk memburu mereka yang kabur. Namun satunya mengaku mempunyai cacat otot pada kaki yang membuatnya kesulitan berlari. Namun walau begitu dia mengaku handal dalam persenjataan dan mesin. Di sini mereka berdua yang terpojok, sang paman ini meminta yang lebih muda untuk lekas kabur saja. Sementara itu dia yang akan mengulur waktu. Yang bersama sang paman tertembak, sang paman meminta bocah ini untuk hentikan rencana Sato karena hanya kau yang tersisa. Yang kemudian ia lekas loncat. Di sisi lain, Tosaki dan anak buahnya Sokabe memeriksa rekaman lokasi di mana Sato mengumumkan akan melakukan demo, dan mereka menemukan seorang bocah yang celingak-celinguk yang seakan melihat IBM. Dugaan mereka bocah itu adalah Ajin, dan rasanya bocah itu juga bisa menjadi petunjuk perihal Sato. Dan siapa sangka di sini Nage menemukan orang yang baik hati. Dia disambut ramah di rumah sang nenek ini yang diketahui bernama Nenek Yamanaka. Yang bersamaan muncul pemberitaan ajin yang kabur menampilkan dirinya. Sang nenek lekas mematikan TV-nya dan berjanji tak akan melaporkan pada siapapun dan yakin Nage pasti mempunyai alasan tersendiri. Dan Nage bisa tinggal di rumah ini karena ia sendirian. Karena Nage sudah menemukan lingkungan yang cocok untuknya, sesekali Nage berkeliling dan melatih IBM-nya yang masih sulit untuk ia kendalikan. Sementara itu, bocah yang diketahui bernama Nakano ini berhasil lolos yang kini menuju ke apartemennya. Yang di sini ia sempat dikhawatirkan ibu-ibu di sana karena baju Nakano yang penuh dengan darah. Nakano menjelaskan jika ia barusan hanya jatuh. Dan ketika sesampainya di kamarnya, Nakano dikagetkan dengan orang sewan Tosaki yang diperintahkan untuk menangkapnya. Nakano yang enggan tertangkap dan masih mempunyai misi untuk menghentikan Sato. Nakano berusaha bangun untuk lari, namun di jalan sudah ada Shimomura yang lekas menabraknya. Dan ketika hendak ditangkap, beruntungnya mobil ambulan yang ditelepon Bibi di awal tadi tiba, membuat Nakano lolos dari orang-orang yang mengejarnya untuk saat ini.
Di sini Nakano yang berhasil kabur dari ambulan itu, dia heran kenapa dia bisa dikejar seakan mereka tahu dirinya adalah seorang Ajin. Yang di sisi lain, anggota barunya Bapak Sato yang juga handal di bidang IT bernama Okuyama ini melaporkan jika dia berhasil membuat situs khusus Ajin dan mengunggahnya melalui proksi Cina dan Rusia membuat mustahil untuk dilacak, di mana mereka akan menggunakan situs ini untuk mengabarkan pada warga dan pemerintah tentang aksi-aksi mereka ke depannya. Di video pertama ini, Bapak Sato memberitahu semuanya jika kami para Ajin sudah sangat terpojok hingga membuat Bapak Sato harus berani mengambil keputusan. Yang rencananya Bapak Sato, dia dan Ajin lainnya akan menggunakan kekerasan untuk membentuk negara yang bisa para Ajin tinggali. Dan untuk serangan gelombang pertama akan dimulai pada Rabu jam 3 sore di kantor pusat hibah farmasi dan meminta para pemerintah untuk mempersiapkan diri. Yang singkatnya, Nakano yang lari ke arah hutan tak sengaja yang menemukan sosok Ajin yang lain. Yang di sini Nakano terkejut ternyata itu adalah sosok Kei Naga yang sedang diberitakan, yang juga tiba-tiba IBM Naga yang masih sulit dikendalikan menyerangnya. Di sini Nage terkejut ternyata sosok ini adalah seorang Ajin juga. Nakano tahu Nage bermusuhan dan tak sepaham dengan Bapak Sato kan? Dan di sini Nakano mengajak Nage untuk menghentikan aksi Sato yang ingin melakukan penyerangan. Nage bersedia, namun sebelum itu Nage mengajak Nakano untuk ikut ke tempat yang lebih dalam lagi karena di sini masih kurang aman dan ia akan memberikan makanan. Yang di sisi lain, markas Bapak Sato kedatangan Ekozawa sembari membawa barang-barang permintaan Bapak Sato. Yang juga Bapak Sato sudah menyiapkan organ dalam yang cukup banyak sebagai bayarannya. Melihat semuanya sudah siap, Bapak Sato semakin mantap untuk memulai perang melawan pemerintah. Kembali pada mereka, Nage sudah membawakan nasi untuk Nakano dan Nage bercerita jika dirinya sekarang tinggal bersama seorang nenek bernama Yamanaka. Yang Nage juga sangat bersyukur bisa menemukan tempat damai seperti ini. Bahkan nenek Yamanaka memperkenalkan dirinya kepada tetangganya jika dirinya adalah cucunya yang dari kota. Yang bersama tiba-tiba Nakano yang merasa mual dan pusing. Yang faktanya Nage sengaja memasakkan jamur beracun kepada Nakano itu karena Nage sudah merasa aman di tempat ini. Namun karena Nakano menemukan dirinya maka akan menjadi sumber masalah berikutnya. Nakano mulai membenturkan kepalanya agar dia tak berfokus kepada rasa pusing dan mulai berlari ke arah tebing untuk meriset dirinya. Namun Nage yang benar-benar lokasinya tak mau diketahui, ia tak akan melepaskan Nakano. Yang sementara itu Bapak Sato membawa semua anak buahnya ke markas baru mereka, yang bersama juga Nakano bangun-bangun sudah berada di dalam truk kontainer ilegal yang dibuang. Dan Nage juga sudah mengambil ponsel Nakano dan sekali lagi Nage tak akan ikut campur mengenai aksi Bapak Sato. Dia hanya ingin hidup tenang di kehidupannya sekarang dan memberitahu jika hantu hitam tak akan mampu menghancurkan dinding kontainer ini. Yang jelas hal ini membuat Nakano sangat-sangat kesal. Dalam pertemuan jumpa pers, kantor hibah farmasi mengklarifikasi jika tuduhan yang dilayangkan oleh Ajin Sato itu tidak benar adanya karena pihak mereka sama sekali tidak melakukan eksperimen terhadap Ajin. Namun wartawan yang masih curiga terus melontarkan pertanyaan. Tosaki dan para ilmuwan di sini yang melihat berita itu membuat mereka sangat resah jika eksperimen mereka terhadap Ajin terbongkar. Untuk sekarang Tosaki tak ingin membahas hal itu karena prioritas utama kali ini adalah menangkap Ajin Sato. Sayangnya datang pria bernama Sokabe yang diketahui anak buahnya Tosaki. Sokabe mengaku jika dia sudah diutus sang menteri akan menjadi kandidat baru ketua pengawas Ajin. Dan mulai hari ini dia akan mengawasi dan melaporkan hasil pekerjaan Tosaki kepada sang menteri. Dan jika ada kesalahan lagi maka Tosaki akan dipecat. Yang kemudian Sokabe meminta Tosaki untuk memikirkan cara menangani IBM para Ajin itu.
Di tempat markas Tosaki, Profesor Ogura terus-terusan disiksa agar dia mau mengatakan informasi tentang IBM. Namun sayangnya Ogura tak mau memberikan informasi apapun sebelum ia diambilkan rokok favoritnya. Yang bersama Tosaki yang tiba, ia ikut menyiksa Ogura. Tosaki tahu Profesor Ogura bukanlah ilmuwan biasa. Semua teorinya mendasar hingga di Amerika ia diterima sebagai ilmuwan penanggulangan IBM. Yang sekali lagi Tosaki mematahkan jarinya agar Profesor Ogura mau memberitahu informasi tentang IBM yang ia ketahui. Ogura sendiri tak akan bicara jika hanya disiksa begini. Dia mau bicara jika rokok FK favoritnya yang berada di dalam mobilnya dibawakan kepadanya. FKを持ってこい。Setelah mendapatkan rokok yang ia minta, Profesor akan memberikan informasi yang ia tahu perihal kelemahan hantu hitam atau IBM. Yang diketahui, IBM memiliki partikel pembentuk yang sangat tidak stabil, dan setelah IBM diciptakan, di saat itu partikel mereka akan mulai terurai. Yang artinya IBM akan menghilang dengan sendirinya setelah 5-10 menit. Terlebih paling banyak Ajin bisa menciptakan IBM sekali atau 2 kali sehari. Dan satu lagi, mereka akan sulit mengendalikan IBM saat sedang hujan, karena mereka para Ajin berkomunikasi menggunakan gelombang. Persis radio yang susah didengarkan saat hujan karena pancaran gelombang terganggu. IBM memang sangat powerful, namun juga tidak begitu sempurna. Yang kembali pada Nakano yang dihampiri Nagai untuk memberinya makan dan buku bacaan agar Nakano tak gila dan mulai meninggalkannya. Nagai sendiri masih terus mencoba melatih IBM-nya ini yang sangat liar dan sulit diatur, kadang malah melakukan perintah sebaliknya. Yang bersamaan muncul seorang kakek yang seperti curiga kepadanya. Di sini Nagai mengaku dia adalah cucu dari nenek Yamanaka dari desa sebelah dan dia sedang berlibur selama musim panas ini. Kakek ini meminta Nagai untuk jangan berkeliaran di hutan sendirian yang seharusnya di rumah saja bermain game layaknya bocah pada umumnya. Malamnya Nagai bercerita tentang kakek yang ia temui tadi siang dan sang nenek memberitahu jika namanya adalah bapak kita. Bapak kita sendiri aslinya orang yang baik, namun setelah anaknya menikah sang anak malah menjual semua tanahnya tanpa meminta izin kepadanya. Karena hal itu rumornya dia menabungkan semua uangnya dan ia menjadi pribadi orang yang tak percaya lagi pada siapapun. Dan benar, dengan minum-minum bersama temannya, bapak kita mengaku kurang percaya jika Nagai adalah benar-benar cucu dari nenek Yamanaka. Yang singkatnya, Tosaki memberitahu pada kolonel dan para ilmuwan tentang rencananya menghadapi IBM para Ajin itu setelah pengamatannya di aksi 1 kemarin. Sokabe yang sempat ada di dalam rapat melaporkan pada menteri jika kini Tosaki seperti seorang yang lebih tahu tentang IBM. Yang dugaan Sokabe Profesor Ogura masih hidup dan Tosaki yang menculiknya. Sembari tertawa, sang menteri tak menyangka Tosaki akan melakukan hal nekat seperti itu. Namun ini sangat menguntungkan. Dan sang menteri meminta Sokabe dan dirinya untuk pura-pura tak tahu. Dan jika waktunya tiba, mereka akan menyalahkan semuanya kepada Tosaki dan menyingkirkannya. Yang tanpa mereka sadari sudah ada IBM milik Shimomura yang menguping. Yang di sisi lain, Bapak Sato memberitahu pada timnya bisa dibilang ini adalah tim asal jadi, namun ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan kemampuan kita pada manusia. Dirasa semuanya sudah siap, mereka pun lekas berangkat. Bertepatan dengan hari ancaman serangan Ajin 1, kini gedung pusat hibah farmasi telah benar-benar ditingkatkan keamanannya. Yang sementara itu di momen ini alih-alih menyelinap ke kantor farmasi, Okuyama dan 2 rekannya mulai masuk ke gedung pencakar langit di sebelahnya, menyamar sebagai petugas perbaikan pipa yang sudah disewa. Yang di sini mereka bisa masuk dengan mudah dan setelah masuk mereka mulai naik ke lantai yang sudah ditentukan dan sesuai dari arahan Bapak Sato, mereka mulai memasang beberapa peledak di setiap titiknya. Di tempat yang lain, Tosaki kembali rapat dengan ilmuwan dan pihak kepolisian untuk bersiap menghadapi serangan 1. Dan jika ditanya mengapa membutuhkan semprotan air dalam pencegahan ini, karena menurut hasil risetnya, IBM rentan terhadap air. Dan di sini pihak kepolisian melapor sejak Sato mengabarkan akan menyerang, akses gedung sudah dibatasi, bahkan penjinak bom juga sudah memantau lokasi. Tosaki meminta pihak polisi untuk tak perlu takut perihal metode penangkapan Sato ini karena dia bukanlah manusia. Yang kemudian Tosaki meminta semuanya untuk serius dan jangan sampai lengah kali ini.
Kembali pada naga yang dibelikan ponsel oleh sang nenek, di sini naga yang penasaran perihal aksi Sato mulai mencari tahu menggunakan ponsel itu. Di sini salah seorang polisi usul kepada kepala farmasi untuk memulangkan semua karyawannya karena situasi ini mungkin akan sangat berbahaya. Sayangnya beliau menolak, menurutnya waktu adalah uang, 1 hari libur maka berjuta-juta kerugiannya. Dan kepala farmasi ini juga tak yakin jika IBM Sato bisa menembus keamanan seketat ini. Bersamaan ketika instruksi sudah keluar, semprotan air mulai dinyalakan membasahi seluruh gedung sesuai arahan dari Tosaki. Sementara itu, setelah Okuyama dan yang lainnya selesai, kini giliran Bapak Sato yang akan masuk ke gedung tinggi pencakar langit yang tepat sebelahnya gedung farmasi dan mulai menembaki mereka yang mengganggu, kemudian lanjut menuju ke lantai atas. Di momen ini Bapak Sato akan memulai aksi terornya dengan meledakkan gedung pencakar langit ini, berharap robohnya gedung akan menimpa gedung farmasi. Ya, semuanya tak menyangka alih-alih menyerang gedung farmasi, Bapak Sato ternyata lebih memilih merobohkan gedung pencakar langit yang ada di sebelahnya, yang membuat kini gedung farmasi hancur berantakan tertimbun. Jelas Nagai dan Nakano yang mendengar berita itu tak menyangka Bapak Sato benar-benar melakukannya. Yang di sini Okuyama mulai mengirimkan persenjataan kepada Bapak Sato menggunakan drone. Melihat teror ini, ilmuwan meminta sang Kolonel Kouma untuk mengeluarkan pasukan khusus anti-ajinnya sekarang juga. Kolonel menolak, pasukan anti-ajin sendiri sangat dirahasiakan keberadaannya dan jangan sampai publik tahu. Terlebih untuk mengeluarkannya membutuhkan izin dari atasan. Tapi menurut Tosaki, hal ini baru dimulai. Dan benar, kini di tengah kepanikan, Sato mulai menampakkan dirinya di tengah puing-puing yang bersamaan Komando Satuan Khusus Anti Teroris sudah siap menangkapnya dengan metode penangkapan yang diarahkan dari Tosaki, di mana pasukan ini lebih mendahulukan kekerasan dibanding kesepakatan. Menurut Sato sendiri, jika pasukan khusus yang dikirim memanglah kuat, maka Sato hanya perlu membuktikan jika timnya yang lebih kuat. Sembari siaran langsung di situsnya, Sato meminta masyarakat tentukan lebih kuat mana, manusia atau ajin. Dan pertarungan pun dimulai. Showtime. Di momen ini Bapak Sato menganalisa jika pasukan ini menggunakan zirah anti peluru lengkap dan helm, yang berarti penembak jitu tak akan mempan kecuali mengenai titik butanya. Namun hal ini membuat permainan sangat menarik menurutnya. Yang di sisi lain, bapak kita yang menyaksikan siaran langsung hancurnya gedung farmasi sangat sedih dan bingung, seakan tak percaya padahal seluruh tabungannya sudah ia investasikan di saham hibah farmasi itu. Yang sementara itu Tosaki menjelaskan jika dalam metode penangkapan satu kali ini dia tak akan menggunakan peluru bius, namun menggunakan peluru biasa, membunuhnya dan membunuhnya lagi. Yang bersamaan serangan pun dimulai dengan menembak Bapak Sato terus menerus selama per 3 detik, tak memberinya ruang untuk beregenerasi. Di momen ini Profesor Ogura mengamati apakah strategi Tosaki akan berhasil kali ini, dan tampak juga Nakano dan Nagai yang juga ikut menyaksikan momen ini dari siaran langsung. Satuan khusus ini berhasil mendekati Sato dan mulai perlahan membawanya ke dalam mobil dengan tembakan yang tak berhenti, dan sesekali setiap prajurit mengawasi sekeliling mengantisipasi Sato mempunyai rekan. Sejauh ini mereka tak menyangka metode ini berhasil. Tosaki tak heran kemampuan pasukan ini memang lebih jauh dibanding petugas biasa. Terlebih Ajin Sato juga terlalu meremehkan manusia.
Ya, dua rekan bapak satu, Takahashi dan Gen sudah bersiap di atas gedung sebagai penembak jitu, pendukung dari jauh. Dan dari arahan Gen, Takahashi mulai melumpuhkan satu persatu dari mereka yang memaksa semua prajurit ke mode bertahan. Dan di sini mereka juga mulai melepaskan ikatan bapak satu. Walau masih sulit untuk bangkit, namun hal ini masih lumayan menurut Gen. Mereka hanya perlu memberikan sedikit waktu lagi untuk bapak satu bisa bangkit. Yang tiba-tiba, ya, pasukan khusus penembak jitu juga sudah ditempatkan di dua titik gedung dan sudah berhasil menemukan posisi Gen dan Takahashi yang terkonfirmasi sebagai Ajin juga. Di momen ini Takahashi ditembak terus-menerus mencegahnya untuk bangkit, yang sementara itu Gen mengangkat tangannya ungkapan menyerah. Mendengar kabar itu, mereka yang di bawah bisa melanjutkan membawa Ajin satu ke dalam mobil. Gen yang tadi tembak karena dianggap menyerah, Gen diam-diam melapor kepada Tanaka tentang dua posisi penembak jitu pasukan khusus yang berada di arah utara dan satu lagi di selatan, yang kemudian Tanaka mulai bergerak dengan mengirimkan IBM-nya untuk menyerang mereka. Yang tanpa mereka sadari, ada satu penembak jitu ketiga yang sudah menemukan posisi mereka, dan alih-alih menembak Takahashi, penembak ini mulai memfokuskan merusak senjatanya, yang bersama Takahashi akan menyerang kaki pembawa tandu. Mereka berhasil menembak senjata Takahashi, yang bersama juga drone Okuyama yang berhasil mengetahui posisi mereka. Sudah ada Tanaka tepat di belakang mereka. Walau pistol Takahashi ini rusak tak bisa digunakan, namun tembakan terakhirnya yang melumpuhkan pembawa tandu itu berhasil memberikan sedikit waktu untuk bapak satu bangkit, mengeluarkan IBM-nya sebagai perisai dan mulai beraksi. Ya, siapa sangka semuanya tak percaya pasukan khusus berhasil dikalahkan oleh Jin Sato dan rekannya. Menyaksikan hal ini, Naga juga ikut geram. Dan diketahui akibat dari serangan Ajin Sato di gedung farmasi ini banyak menjatuhkan korban dan juga sebagai awal kehancuran dari perusahaan Hibah Farmasi. Jelas mendengar hal ini, bapak kita sangat marah karena semua tabungannya berada di saham perusahaan farmasi itu. Yang bersamaan berita tentang sayembara siapa saja yang bisa menemukan sosok Ajin akan dihadiahi 100 juta yen. Melihat hal itu, bapak kita tak menyangka jika Naga adalah salah satunya. Setelah gagalnya menghentikan dan menangkap Ajin Sato, kini Tosaki mendapatkan laporan tentang persembunyian Ajin Nagai yang di sana sudah berkumpul pihak kepolisian. Di sini Tosaki meminta pimpinan kepolisian untuk menggunakan metode yang sama, yaitu menembaki Ajin Nagai menggunakan peluru biasa, bukan peluru bius. Memintanya untuk jangan gagal lagi. Sesampainya di lokasi, pimpinan diberitahu jika semua warga sudah diumumkan untuk tak boleh keluar sementara waktu. Dan sepertinya juga Nagai belum menyadari tentang pergerakan ini, yang kabarnya dia bersembunyi di rumah nenek Yamanaka, berpura-pura menjadi cucunya. Sementara itu, Nagai sendiri sedang membantu sang nenek berkebun. Namun juga di sini Nagi mulai curiga dengan keningan desa yang tak wajar, dan saat mengajak akan pergi sang nenek, penangkapan pun dimulai. Naga yang tahu dia disergap menggunakan nenek Yamanaka sebagai sandera membuat kepolisian sulit untuk menembak Nagai. Nagai meminta maaf pada sang nenek, nenek pun tak masalah, menurutnya ini seperti di film-film. Yang bersama IBM Nagai muncul, Nagai menggunakan kesempatan ini untuk lari. Oba-chan, genki de ne.
Di momen ini Nage berhasil melarikan diri dari pihak polisi. Namun yang jelas Nage sangat kesal karena ulah bapak satu kini kehidupannya yang damai menjadi berantakan. Yang di sisi lain Tosaki sudah datang dan tahu Nage sudah kabur, meminta seluruh anggota polisi untuk disebar untuk mengepungnya. Meminta kepala polisi tenang karena menurut laporan yang diterima Nage sudah mengeluarkan IBM-nya beberapa kali. Bisa dipastikan Nage kali ini tak bisa menggunakan IBM-nya lagi. Melihat situasinya, Nage sangat kesal mengetahui kini dia sedang dikepung. Dan Nage baru ingat jika Nakano juga dikejar pemerintah. Nage berencana akan memanfaatkan Nakano. Dan benar, kini ponsel Nakano yang aktif berhasil terlacak posisinya. Dan mereka terkejut ternyata Nakano berada di lokasi berdekatan dengan persembunyian Nagai. Yang kini semua pasukan mulai diarahkan ke posisi Nakano. Dan Tosaki curiga Nage memang tak berteman dengan Nakano dan dia menggunakan Nakano untuk kabur sendirian. Yang bersama Nakano mulai mencoba keluar. Yang nyatanya itu salah, Nage menaruh ponsel Nakano di tempat yang jauh dari posisi Nakano. Nage yang ternyata masih peduli dan mengajak Nakano untuk pergi bersamanya melalui rute yang aman, yang bersama Nakano yang tertembak bius. Ya, pihak kepolisian yang dipimpin Tosaki sudah mencegah di jalan dan Tosaki terkejut. Ternyata Nage tak menggunakan Nakano sebagai umpan, yang padahal jika Nage pergi sendirian mungkin akan berhasil. Dan Tosaki memastikan Nage akan tidur di ruangan operasi. Terbayang dia yang akan disiksa seperti kemarin dan muak kenapa selalu dirinya yang tanpa ia sadari Nage membangkitkan IBM ketiganya di hari ini. Jelas hal ini membuat mereka terkejut bagaimana mungkin Nage bisa mengeluarkan IBM ketiga yang bersama IBM itu mulai menyerang. Di sini Tosaki lekas membunuh Nage di saat ia pingsan, namun anehnya IBM itu tak menghilang. Bahkan ketika menembak Nakano, IBM itu juga tak menghilang, membuat Tosaki kebingungan. Dan di saat lengah, Nage dan Nakano yang sudah bangun lekas memukulnya. Sembari mengeluarkan Ajin berkali-kali untuk mengulur waktu, mereka juga meledakkan ban mobil mereka. Pada sore harinya, bapak kita menagih uang 100 juta yen atas informasinya. Namun Tosaki tertawa mendengar hal itu. Yang faktanya laporan imbalan 100 juta yen itu hanyalah berita palsu. Dan Tosaki meminta si Momura melaporkan insiden ini pada Profesor Ogura. Yang sementara itu Nage dan Nakano sudah berada di atas tebing sembari mengikat tubuh mereka berdua masing-masing. Dan dia mengaku sudah lelah untuk kabur. Kali ini Nage setuju untuk menghadapi Sato dan mengajak Nakano untuk bersiap sembari kabur melalui laut. Yang sementara itu Sato mengabarkan jika dirinya akan melakukan aksi serang gelombang kedua dengan judul pemurnian. Melihat pemerintah yang semakin semena-mena menindas kami para Ajin, Sato sendiri sudah mengumpulkan beberapa tokoh pejabat di balik konspirasi yang menentang Ajin. Sato sendiri akan pastikan membunuh 15 orang ini. Dan jika pemerintah tak mau mempertimbangkan lagi penindasan terhadap Ajin, maka Sato akan melanjutkan ke gelombang ketiga atau gelombang yang terakhir dan mulai mengambil alih negara ini. Setelah gagalnya menghentikan aksi serangan Sato dan gagal menangkap Nagai, Sokabe memberitahu jika nama Tosaki akan dihapus dari pengurusan Ajin. Namun karena adanya ancaman kedua dari Sato, pemecatan Tosaki dibatalkan. Dan Sokabe memberitahu detailnya jika dalam narasi itu Ajin Sato akan melakukan teror kedua yang dia beri judul penyucian. Dan mengancam akan membunuh 15 orang pejabat jika pemerintah tidak mau menuruti mereka. Dan Sokabe menambahkan jika Ajin Sato meminta dua hal, yaitu satu, membeberkan keuntungan pemerintah setelah melakukan penelitian tubuh Ajin. Yang kedua, meminta hak asasi untuk Ajin. Namun nyatanya di sini pemerintah terang-terangan mengumumkan kepada media selagi tak ada bukti uji coba terhadap Ajin yang dilakukan pemerintah, pihak pemerintah sendiri menegaskan menolak menuruti perintah Ajin Sato.
Sementara itu, Nage dan Kano tiba di kota. Di sini mereka bingung bagaimana cara dua bocah seperti mereka menghentikan Bapak Sato, mengingat juga dia berpengalaman dalam senjata dan strategi. Yang menurut Nagai, rasanya mereka juga butuh orang dewasa untuk membantu dalam tujuan ini. Perihal teman, Nakano baru ingat jika dia punya rekan Ajin yang dikurung di markas Sato. Sayangnya, sesampai di markas itu, Nakano tak menemukan teman-temannya. Nagai di sini tak kaget karena mereka tak mungkin berdiam diri di satu markas, mereka pasti berpindah-pindah. Kemudian Nagai yang memeriksa latar belakang dari Tosaki, orang yang mengejarnya. Nagai baru tahu, ternyata Tosaki rela membayar biaya perawatan tunangannya yang masih tak sadarkan diri. Tak heran sosok Tosaki ini sangat mempertaruhkan posisinya demi menghentikan Sato, yang rasanya juga tunangannya ini adalah kelemahannya. Yang singkatnya, Nage di sini mencoba menghubungi Tosaki, meminta Tosaki buka berita siaran langsung sekarang juga. Yang tampak media menyiarkan jika polisi sedang mengikuti seorang perampok yang diduga Ajin Kei Nagai. Yang melihat arah jalannya, Tosaki tahu Nage sedang menuju ke rumah sakit tunangannya. Jelas hal ini membuatnya sangat marah. Di momen ini, Tosaki dan anak buahnya tiba meminta polisi berjaga di luar saja, khawatir adanya situasi yang tak diinginkan. Dan benar, sudah ada Nage di ruangan tunangannya. Nage mengaku hanya ingin bicara sebentar. Namun jika dirinya kembali ditangkap, Nage mengancam akan mengeluarkan hantunya yang tak terkendali dan tak segan menyakiti wanita di dekatnya ini. Yang bersama Nakano yang bersembunyi harus jatuh membuat sedikit ketegangan. Di sini Nage memberitahu jika hantu hitamnya bertindak sebaliknya dari apa yang dia perintahkan, dan maksud kedatangannya hanya untuk bernegosiasi karena mereka juga ingin mengalahkan Sato dan meminta dijadikan anak buah Tosaki sebagai pasukan Ajin. Dan singkatnya mereka memberitahu pada polisi jika itu bukanlah Nagai, melainkan hanya orang yang mirip saja. Yang ternyata Tosaki setuju untuk Nage dan Nakano dijadikan anggota barunya. Yang sementara itu, Sato mulai menyiarkan langsung di situsnya perihal kecewanya dia dengan tanggapan pemerintah perihal permintaannya, sembari membunuh ilmuwan Ajin yang diketahui salah satunya dari 15 orang targetnya. Dan mengancam jika gelombang kedua ini dibiarkan, Sato akan serius ke gelombang ketiga, yaitu menguasai negara ini. Singkatnya, dibantu Gen dan Takahashi, Bapak Sato merubah wajahnya untuk melanjutkan misi pembunuhan pejabat. Dan Okuyama sendiri sudah menyiapkan paspor palsu dan dokumen lainnya untuk Bapak Sato. Yang sementara itu di markas tersembunyi, Nage dan Nakano dilatih anak buah Tosaki yang notabene adalah pembunuh bayaran, di mana mereka dilatih untuk bersiap kemungkinan berkontak fisik langsung dengan Ajin Sato. Namun latihan seperti ini Nage tak terlalu menyukainya. Yang bersamaan, Shimomura melapor jika salah satu pejabat dari target Sato, Menteri Sakuraishi, nekat berpergian dinas keluar kota dengan dikawal beberapa ajudan tambahan. Jelas Tosaki kesal Menteri Sakuraishi nekat berpergian di tengah ancaman Ajin Sato. Setelah latihan, Nage terkejut dia diminta menemui Profesor Ogura Ikuya, peneliti Ajin dari Amerika. Profesor Ogura tahu Nage adalah Ajin ketiga Jepang dan menurut Tosaki IBM milik Nage cukup unik, kemudian meminta Nage mengeluarkannya dengan niat ingin membunuhnya. Karena untuk menganalisa dia harus tahu objeknya. Melihat bentuknya, menurut Ogura sendiri sangat biasa namun sangat pekat. Terlebih IBM Nagai melakukan hal sebaliknya dari perintah, dan jika tak ada perintah maka akan bertindak semaunya seperti tiba-tiba menyerang Nakano. Jelas karakter IBM Nagai sangat liar dan membingungkan, dan Ogura yakin tanpa Nagai sadari pasti Nagai sudah lama mengeluarkan IBM-nya ini, yang kemungkinan sejak Nagai kecil karena IBM-nya ini terlalu pekat. Setelah IBM-nya ditahan Shimomura, Nage mengaku terkadang IBM-nya bertahan 30 menit lalu menghilang, dan dia sendiri paling banyak bisa mengeluarkan IBM 9 kali sehari. Melihat fakta baru tentang IBM itu membuat profesor tertawa dan semakin menyukainya. Tapi sekali lagi menurut Ogura bukan masalah kapan menjadi Ajin, terkadang pekatnya IBM bisa berubah tergantung ego dan hati pemiliknya juga. Namun sekali lagi Ogura menanyakan kapan Nage menjadi seorang Ajin.
Sementara itu, Bapak Sato bisa dengan mudah masuk ke bandara tanpa dicurigai dan menggunakan IBM-nya membawa tas isi senjata untuk melalui pemeriksaan barang. Sesudahnya sampai di dalam pesawat, beliau duduk di kursi ekonomi, sementara Menteri Sakuraishi dan ajudan-ajudannya berada di kelas 1. Di sini mereka semua tampak merasa aman karena semua penumpang pesawat ini sendiri sudah diperiksa dokumen-dokumennya. Dan sekalipun Ajin Sato datang, beliau berencana akan menangkap dan meneliti tubuhnya, ungkap sang menteri. Setelah lepas landas, Bapak Sato lekas beraksi dan mulai masuk ke ruang kelas 1. Namun sayangnya ia tak menemukan sang menteri di sana, sembari menghabisi semua ajudannya. Setelah kembali dari toilet, sang menteri terkejut semuanya sudah tewas. Namun jelas kemana ia pergi, beliau tak akan selamat dari Sato, yang kemudian ia mulai meledakkan pesawatnya. Sementara itu, Nage masuk ke salah satu ruangan. Terkejut, ia tiba-tiba ditodong bius. Spontan menyerang dengan gelombang suara membuat mereka ambruk. Namun nyatanya mereka sedang melatih Nakano untuk menembak. Yang jelas di sini Nakano kesal Nage masih saja begini, memintanya sesekali untuk memperdulikan orang dan menanyakan kembali apakah Nage juga memperlakukan temanmu yang membantumu kabur seperti ini juga. Nage tahu yang dimaksud pasti adalah Kaito dan terpaksa Nage mengatakan jika dirinya memang sudah tak membutuhkannya lagi. Yang faktanya berfokus pada perasaan hanya akan mempengaruhi situasi. Yang bersamaan Tosaki memanggil mereka berdua untuk melihat berita penyerangan Ajin Sato terbaru kepada pejabat Menteri Sakuraishi. Melihat hal itu, kemudian Nage lekas melatih IBM-nya. Nage juga ingin lekas hidup dengan tenang dari Bapak Sato maupun pemerintah. Namun sayangnya dengan kondisi hati yang buruk, IBM-nya malah menyerang dirinya sendiri secara liar, seakan mengekspresikan suasana hati Nage saat ini. Yang kemudian Nage menemui Profesor Ogura untuk curhat tentang kondisi IBM-nya hari ini yang menyerangnya secara tiba-tiba. Profesor Ogura memberitahu jika perilaku IBM bisa dipengaruhi oleh keadaan mental psikologis pemiliknya. Misal jika Nage membenci manusia, maka itu bisa menjadi penyebab IBM Nage berlaku kasar. Dan jika ingin mengubah IBM, berarti Nage harus mengubah diri sendiri lebih dulu. Yang kemudian rapat dimulai, yang kini diketahui dari 15 target Ajin Sato, 2 sudah dibunuh. Dan untuk mencegah serangan selanjutnya, mereka harus mencari tahu siapa target Ajin Sato selanjutnya. Menurut Nagai, jika target satu selanjutnya adalah seorang menteri, pasti Tosaki bisa mengetahui jadwal kegiatan mereka. Maka dari sana kita bisa tahu kapan dan di mana kemungkinan terjadi serangan. Tosaki setuju, dan untuk saat ini Tosaki sudah memilih beberapa tempat yang kemungkinan akan menjadi tempat terjadinya serangan. Yang dibutuhkan sekarang adalah cara mengatur strategi menghadapi Sato sesuai lokasi serangannya. Yang ternyata Okuyama dan Bapak Sato memutuskan akan membunuh pejabat kepolisian. Dan untuk mengetahui kabar lokasinya sekarang, Okuyama harus meretas server kepolisian. Setelah sekian lama, akhirnya Okuyama berhasil menemukan Kishi Yuji yang sedang dijaga pasukan cukup banyak. Dan untuk lokasinya, kini Kishi Yuji berada di pedalaman gunung. Yang langsung saja setelah tahu lokasi detailnya, kini Yuji yang sedang dijaga ketat luar dan dalam, tiba-tiba pintu ruangan tempat ia bersembunyi terbuka. Tak ada yang bisa melihat apapun di sini, namun jelas Bapak Yuji yang sedang ketakutan akan dibunuh, dia melihat hantu hitam mendekatinya. Dan di saat mereka sedang belajar mengenai IBM, Tosaki tiba-tiba dihubungi seseorang memberitahu jika Bapak Yuji sudah terbunuh oleh IBM saat polisi lengah. Mengetahui situasi ini, mereka tak bisa terus-terusan membiarkan teror Bapak Sato. Kemudian Tosaki meminta Nage untuk melatih IBM-nya karena senjata terkuat tim ini adalah IBM milik Nagai. Di sini, walau Nakano seorang Ajin, Nakano belum bisa mengeluarkan IBM miliknya sendiri dan menanyakan langsung pada Nage cara mati yang enak. Karena ia dengar dari Profesor Ogura jika aslinya kemunculan IBM pada seseorang Ajin hanyalah kebetulan. Dan ada satu cara lain untuk mengaktifkan IBM, yaitu seorang Ajin harus mati berkali-kali. Dan kalau tidak sampai beratus-ratus kali, maka efeknya tak akan keluar.
Mendengar hal itu, Nage merekomendasikan untuk Nakano gantung diri saja karena dengan ini mungkin hanya tersiksa sebentar kemudian tak ada lagi rasa sakit. Namun karena Nage ada urusan lain, Nage meninggalkan Nakano sendirian. Yang sementara itu Nage juga tak mau tinggal diam saja, dia mulai melatih IBM-nya yang masih sama saja susah diaturnya. Yang singkatnya, Tosaki memberitahu setelah Nage dibawa ke ruang penelitian, teman Nage bernama Kaito ditangkap oleh polisi dan dibawa ke sekolah baru atau lebih tepatnya penjara. Nage memberitahu mengancam perihal Kaito temannya tak ada gunanya lagi, berbeda dengan dirinya yang mengancam dengan tunangan Tosaki. Tosaki tahu Nage seolah-olah tak butuh temannya itu, namun faktanya Nage hanya memutuskan bahwa dia sudah tak berguna lagi kan, sembari pergi. Namun jujur, Nage juga merasa bersalah meninggalkannya, namun jika melihat ke masa depan, Nage juga tak mau melibatkannya. Kemudian scene berpindah di tempat Kaito di penjara yang bersama seorang tahanan bernama Kotobuki Takeshi yang kembali ke penjara menyerahkan diri setelah sebelumnya ia berhasil kabur dari penjara. Pihak sipir pun melapor pada atasan jika mereka sudah menginterogasinya, namun anehnya ia bersikeras mengaku dia tak menyadari jika keluar dari penjara. Saat sedang bekerja, Takeshi ditanyai salah satu bos geng tahanan di sana bagaimana cara Takeshi kabur dari tempat ini dan memintanya untuk memberitahu. Takeshi mengaku dia sama sekali tak ingat, tahu-tahu sudah berada di luar. Mereka yang tak percaya omongan Takeshi sempat akan mengancamnya. Namun Kaito yang ada di depan meminta mereka untuk hentikan. Tapi sayangnya Takeshi sendiri risih jika Kaito ikut campur. Kemudian di toilet, mereka di sini masih memaksa untuk Takeshi memberitahu bagaimana cara kabur dari tempat ini. Namun karena Takeshi tak mau bicara, mereka hendak menghajar. Bersamaan Kaito kembali datang meminta si bos ini untuk tak main keroyokan, membuatnya harus dihajar oleh mereka. Takeshi kemudian menghampiri Kaito dan Takeshi heran kenapa Kaito selalu ikut campur urusan orang lain. Dan Takeshi tahu Kaito pasti adalah teman dari Kei Nagai kan, Ajin ketiga Jepang, dan menanyakan apa yang Kaito dapat setelah Kaito menolong Nagai. Takeshi menebak Kaito pasti ditinggal olehnya begitu saja kan. Takeshi tak heran, memang kebaikan tak selalu dapat balasannya, yang didapat hanyalah kesengsaraan dan penyesalan hidup. Oleh karena itu dirinya tak akan berterima kasih walau Kaito telah menolongnya. Hari-hari berlalu, diketahui Sato sudah melakukan pembunuhan sebanyak 8 orang dari 15 pejabat targetnya, yang kini berarti tersisa 7 orang lagi. Mengingat sudah tak banyak lagi waktunya, Tosaki meminta semuanya untuk tingkatkan latihannya. Yang bersamaan Sato kembali mengunggah video dan memberitahu jika dia sudah membunuh sepertiga dari target. Namun belum ada respon sama sekali dari pihak pemerintah yang padahal permintaan mereka sederhana, yaitu menghentikan praktek penyiksaan yang berhubungan dengan Ajin sampai saat ini dan mendapatkan hak kewarganegaraan seperti layaknya warga biasa. Hanya itu saja. Untuk mencegahnya bertambahnya korban, kami para Ajin meminta jawaban secepatnya. Namun sayangnya, tak lama setelah video satu diunggah, pemerintah menegaskan pemerintah tetap akan melawan para terorisme tanpa henti. Jelas, jawaban itu membuat Tanaka sangat kesal. Tiba-tiba Tosaki dikabari tentang adanya rapat luar biasa karena akan datangnya pihak Amerika, namun tak akan membahas apa. Setelah semuanya berkumpul, kemudian datang dari pihak Departemen Pertahanan Amerika bernama Douglas dan asistennya Karin, yang dimana kedatangan mereka ternyata hendak menyelidiki kematian ilmuwan penting Amerika, Profesor Ogura dan ajudannya, yang katanya dibunuh Ajin 1 beberapa waktu lalu. Kolonel dan ilmuwan di sini mereka sangat yakin jika kematian mereka berdua ulah dari Ajin 1 dan tak ada di antara kami yang terlibat. Sempat membuat Tosaki panik, namun beruntungnya Tosaki sudah menghilangkan bukti rekaman CCTV di mana ia menembak ajudannya dan membungkam beberapa orang. Namun rasanya Tosaki juga perlu membuat cerita palsu. Sementara itu Profesor Ogura memberitahu gambaran wujud IBM kepada mereka yang sulit untuk melihatnya dengan melempar IBM Nagai dengan tepung. Jika kita bisa melihatnya mungkin lebih mudah untuk mengalahkannya. Yang tampak juga Profesor Ogura melihat Nagai tampak mulai bisa mengendalikan IBM-nya.
Di penjara malamnya, Takeshi kembali dibangunkan mereka, memaksanya untuk memberitahu bagaimana cara agar untuk kabur sembari disiksa. Takeshi yang dihajar habis-habisan senang akhirnya Kaito pura-pura tak menyadari hal ini, memintanya untuk terus begitu. Yang ternyata Takeshi sempat keluar dari penjara waktu itu adalah karena melihat narasi Sato di berita yang mengajak semuanya untuk melakukan demo memperjuangkan hak-hak Ajin. Yang nyatanya Takeshi juga adalah seorang Ajin yang bersamaan Kaito yang tertahan mulai menolong Takeshi. Kembali ke markas Tosaki, karena latihan fisik awal sudah selesai, maka mereka lanjut ke latihan selanjutnya menggunakan senjata. Yang sementara itu juga Bapak Sato dan Okuyama mempersiapkan senjata rahasia mereka untuk serangan gelombang terakhir mereka. Keesokannya diketahui geng nakal itu sudah diisolasi, yang kini mereka berdua bisa lebih tenang untuk sementara waktu. Dan di sini Takeshi menanyakan Naga itu seperti apa. Kaito menjawab jika Naga adalah teman pertamanya. Walau dia sempat ditinggal, intinya jika Naga tak membutuhkannya maka Kaito akan menjauh. Namun jika terjadi apa-apa dengan Naga, Kaito juga pasti akan menolongnya. Takeshi tak heran, Kaito memang suka ikut campur orangnya. Namun jika ada apa-apa dengan Naga, Takeshi bisa membantu Kaito keluar dari penjara ini menggunakan hantu hitam miliknya. Korban dari target Sato kini setiap hari makin bertambah, menyisakan 3 orang pejabat pemerintahan yang juga membuat kekhawatiran di tengah masyarakat. Melihat situasi di luar dan media, Gen dan Takahashi merasa kini rasanya situasi semakin panas. Alih-alih diterima dan diakui, para Ajin seakan keberadaannya sangat meresahkan. Tanaka meminta mereka tenang karena ini adalah resiko dari tindakan ini. Lagian kita sudah berhasil mengumpulkan seluruh Ajin yang ada di Jepang. Dari Ajin yang ragu-ragu dan juga Ajin yang ingin diakui. Semuanya bekerja sama demi masa depan Ajin. Ketika sudah sejauh ini, maka kita sudah tak bisa lagi mundur. Yang kemudian kembali terjadi pembunuhan yang dilakukan Bapak Sato, menyisakan 2 pejabat lagi, yang rasanya ini adalah waktu yang tepat untuk tim ini bertindak. Menurut Tosaki, salah satu menteri yang akan Bapak Sato incar kini berada di ruangan aman di dalam gedung, dan meminta Pak Hirasawa, anak buahnya, untuk mendapatkan denah gedungnya dan selidiki kira-kira di mana musuh akan muncul. Yang sementara itu Tosaki sendiri akan mencoba mencari tahu jadwal kerja beliau, dan untuk semuanya meminta untuk kembali latihan. Kemudian Tosaki menemui atasannya, sang Menteri Kesehatan dan Ketenagakerjaan, karena khawatir atas ancaman Sato. Namun di sini sang menteri kesal, Tosaki berani-beraninya menghadapnya setelah berkali-kali gagal menghentikan Ajin, dan meminta Tosaki tak perlu khawatirkan dirinya karena tempat ini sudah seperti shelter dengan keamanan di mana-mana. Tosaki izin meminta jadwal kerja sang menteri karena ancaman Sato masih sangat berbahaya untuk keluar. Sayangnya sang menteri tak mau menuruti anak buah yang sebentar lagi ia pecat, ungkapnya. Sementara itu utusan Amerika ini masih lanjut menyelidiki kematian Profesor Ogura hingga memeriksa barang-barang bukti yang disita oleh polisi. Dan Douglas tak melihat satu barang yang seharusnya ada di sini, namun tak ada. Kembali Tosaki yang gagal mendapatkan jadwal dari sang menteri, namun Tosaki masih ada cara lain, yaitu mendapatkan informasi itu dari sekretarisnya. Dan kemudian meminta Shimomura menggunakan IBM-nya untuk menyalin jadwal sang menteri dari komputernya menggunakan harddisk. Yang singkatnya, di saat Shimomura mengalihkan perhatian asistennya sang menteri ini, IBM-nya mulai menyalin data yang ada di laptopnya. Yang di sisi lain, Nage dan yang lainnya berlatih strategi. Yang di sini Shimomura sudah mendapatkan informasi jadwalnya, yang ternyata menteri ada jadwal malam ini. Yang sementara itu Tosaki yang menunggu di parkiran dihampiri Douglas untuk menanyakan suatu barang milik Profesor Ogura yang tidak ada di barang bukti, yang seharusnya di mobil atau di bajunya ia membawa rokok kesukaannya, namun di barang bukti sama sekali tak ada.
Tosaki tak menjawab karena hal itu tak ada kaitan dengannya. Namun karena Douglas yang kesal, ia lekas melumpuhkannya dan berencana akan menginterogasi paksa Tosaki. Bersama Shimomura yang kembali lekas mencoba menghentikan dengan IBM. Ya, siapa sangka Karin asisten Douglas juga adalah seorang anjing. Yang di sini IBM Karin berhasil merusak organ dalam Shimomura, membuatnya tak bisa bergerak. Yang jelas Douglas juga tak menyangka Tosaki juga menyembunyikan seorang anjing bersama ada seorang di parkiran. Mereka yang lengah, Shimomura sudah menghilang. Yang diketahui juga Douglas sangat benci dengan asistennya yang seorang anjing ini dan tak segan mengancam dan menampar ketika ia berbuat salah. Tosaki yang tersadar kini kembali ditanyakan oleh Douglas di mana Tosaki menyembunyikan Profesor Ogura sembari menyetrumnya dan memberitahu jika Profesor Ogura adalah peneliti Ajin tingkat atas Amerika dan apapun yang terjadi mereka harus membawanya pulang. Dan karena Tosaki masih belum mau mengatakan apapun, mereka terpaksa akan menyuntikkan cairan yang akan menyiksa secara perlahan Tosaki. Obat itu sendiri hasilnya adalah untuk melemahkan Ajin dan dengan mengatur dosisnya maka akan sangat menyiksa korbannya. Di markas, Shimomura memberitahu pada semuanya jika Tosaki diculik orang Departemen Pertahanan Amerika yang sedang mencari Profesor Ogura dan meminta Nage untuk mengatur strategi untuk menyelamatkannya. Nage sempat menolak menolong karena waktunya bertepatan dengan rencana mereka akan menyerang Bapak Sato dan yakin Tosaki tak dibunuh, dia hanya sedang diinterogasi. Bapak Hirasawa setuju dengan usulan Nage dan pasti jika Tosaki tahu dia akan melakukan hal yang sama. Namun karena Shimomura yang mempunyai janji pribadi dengan Tosaki yang akan terus melindunginya, Shimomura terpaksa harus kasar pada Nage. Yang akhirnya di sini Nage luluh dan memberitahu semuanya adanya perubahan rencana, yaitu menyelamatkan Tosaki. Lagian melawan orang Amerika itu bisa dijadikan untuk latihan. Dan di sini Profesor Ogura sepertinya tahu di mana Tosaki di bawah. Dirasa sudah sepakat menyelamatkan Tosaki, mereka pun lekas berangkat. Yang singkatnya mereka sampai di tempat Tosaki diculik, kemudian mereka lekas mematikan listrik bangunan itu dan mereka mulai masuk kemudian melumpuhkan beberapa penjaga. Di sini Douglas yang menyadari adanya penyusup lekas keluar melalui pintu lain dan berhasil kabur menggunakan mobil. Tak ingin kehilangan, Shimomura lebih dulu mengejar dan Nage menggunakan IBM-nya untuk menaruh pelacak di mobil itu. Jelas Douglas kesal kenapa ada orang lain yang mengetahui hal ini dan menyalahkan asistennya yang membiarkan Shimomura kabur kemarin dan memastikan akan memberikan Karin hukuman. Mereka yang sudah berhasil melacak lekas melakukan pengejaran sebelum Tosaki dibawa ke wilayah Di momen ini Douglas berhasil dihentikan, namun karena Shimomura yang sempat pingsan mereka berhasil pergi menjauh dari sana. Yang kemudian Nage meminta Pak Hirasawa untuk membereskan barang bukti atas insiden ini dan mereka mulai mengejar Douglas. Mengetahui Tosaki yang kembali bangun, Douglas menambah dosisnya dan lanjut menuju kedutaan. Namun sayangnya Shimomura sudah menemukan mereka. Yang di sini Shimomura harus berhadapan dengan Karin asistennya. Shimomura yang cedera hampir tak bisa berbuat apa-apa. Namun karena dia mempunyai janji untuk terus melindungi Tosaki, dia meminta sekali lagi IBM-nya untuk keluar yang ternyata berhasil. Yang tak sengaja hantaman dua kepala IBM membuat mereka bertukar ingatan yang bersama Shimomura yang lekas menodong bius pada Karin. Di sini Douglas tak peduli Shimomura mengincar Karin karena dirinya tak butuh lagi Ajin yang tak berguna, yang seharusnya Karin dikurung dan dijadikan bahan penelitian. Namun alih-alih menembak Karin, Shimomura menembak Douglas. Shimomura meminta Karin pergi karena dia tak mau lagi ada urusan. Hasilnya juga Karin sudah muak bekerja dengan orang ini yang selalu merendahkannya. Dia juga ingin mulai hidup yang baru, kemudian menembak Douglas sebelum ia pergi.
Yang singkatnya, Tosaki mulai terbangun dan setelah tahu apa yang terjadi, Tosaki menanyakan bagaimana perihal jadwal Pak Menteri Kesehatan. Si Momura takut untuk menjawab di sini dan Tosaki menebak jika malam ini adalah pasti jadwalnya Pak Menteri. Di sini Tosaki marah pada si Momura kenapa tak memberitahu jadwal menteri kepada Nagai dan yang lainnya. Dan karena aksi ini rencana menghentikan Sato jadi gagal, padahal mereka berlatih lama untuk saat-saat ini. Dan benar, kini sang menteri yang sedang ada tugas dikejutkan dengan kabar penyerangan dan anak buahnya mulai menggiring sang menteri ke tempat yang lebih aman. Namun Sato yang pura-pura mati berhasil melumpuhkan pengawalnya. Yang bersamaan sudah ada Tanaka di belakang. Di momen ini sang menteri yang terdesak mencoba meluluhkan Sato dengan berjanji akan membantu Sato untuk mengungkap percobaan Ajin di pemerintah dan diterimanya hak-hak para Ajin. Dia akan mencoba membujuk Perdana Menteri agar menyetujui permintaan Sato. Namun sayangnya Tanaka di sini heran kenapa Bapak Sato membunuh seorang menteri yang hendak bersedia membantu. Bapak Sato meminta Tanaka untuk jangan mudah tertipu yang faktanya pekerjaan politikus adalah berbohong. Wow. Yang singkatnya, kabar kematian sang menteri sudah terdengar oleh Tosaki membuatnya murung sejenak. Yang sementara itu Nagai menggunakan laptopnya Douglas mengirim pesan ke pusat Departemen Pertahanan Amerika dengan mengatakan bahwa penculikan Profesor Ogura dan serangan terhadap pemerintah adalah ulah dari Ajin Sato. Dan dengan begini Nagai berharap pihak Amerika juga akan memburu Ajin Sato. Dan karena pimpinannya Menteri Kesehatan sudah terbunuh, Tosaki yakin dia akan dipecat dan dengan begini dia memutuskan untuk membubarkan tim ini. Karena tak ada lagi gunanya. Nagai di sini mencoba menahan karena rasanya masih ada harapan, yang karena Sato baru saja mengunggah video baru di mana ia menampilkan membunuh Menteri Kesehatan dan Bapak Sato memberitahu dia akan menyerang target terakhir saat pertemuan di Tori Shimiria yang akan diadakan 3 hari lagi jam 7 malam. Dan dimanapun ia bersembunyi, Pak Sato akan pastikan akan membunuhnya. Nagai tak heran Bapak Sato memberitahu kapan ia menyerang karena dimanapun ia berada, Bapak Sato sangat suka bermain-main. Jujur saja, di sini Takahashi dan Gen sedikit resah dengan aksi mereka yang terus membunuh ini. Terlebih korban terakhir pasti akan dijaga dengan ketat pihak keamanan. Dan Tanaka juga merasa kini Ajin seakan menjadi pihak yang bersalah. Menurut Bapak Sato sendiri, kita masih di jalan yang benar. Bahkan ini adalah momen yang pas kita bisa menggunakan senjata rahasia. Setelah mengetahui ancaman dari Sato, sang menteri target terakhir ini mengaku tak akan takut terhadap teroris dan karena itu dia tak akan lari maupun bersembunyi. Dan tentu saja ia sudah meminta perlindungan penuh ke pihak polisi dan bantuan pemerintah. Yang kemudian pejabat sekretaris kabinet menambahkan menindaki serangan teroris yang berkelanjutan ini, maka pemerintah dan militer setuju untuk mengeluarkan pasukan khusus anti-Ajin. Tosaki yang tahu pasukan itu menjelaskan jika itu adalah pasukan yang dikhususkan menghadapi serangan Ajin yang terdiri dari prajurit terlatih. Pasukan itu sendiri sudah lama dibentuk namun dirahasiakan karena keberadaan mereka melanggar hukum. Dan Tosaki yakin pasukan anti Ajin itu akan menggunakan senjata terbaru yang dikembangkan oleh perusahaan Musashi, sebuah senjata yang akan digunakan oleh pasukan terkuat Jepang. Menurut Nagai, walau tim ini sudah tak berguna lagi karena adanya pasukan khusus itu, menurut Nagai mereka harus tetap bersiap menjadi pasukan cadangan menghentikan Bapak Sato, karena ini adalah kesempatan terakhir kita. Kemudian kita diperlihatkan senjata pamungkas yang dimaksud yang disebut dengan laser pembuta yang baru dikembangkan bersama pihak Jerman. Sang direktur menjelaskan jika senjata ini mempunyai jeda 1,3 detik yang bisa merusak retina hingga menyebabkan kebutaan. Senjata ini juga mempunyai serangan kejut listrik hingga 2 juta volt. Dan untuk mengantisipasi munculnya IBM, senjata ini ada tembakan air kecilnya bahkan granat asap. Senjata ini juga dahulu pernah diuji coba kepada Ajin Tanaka dan itu berhasil. Mengenai ancaman Sato, Nagai menjelaskan jika kini tersisa 2 hari lagi yang diketahui lokasi serangan berada di kantor pusat Musashi Heavy Industry. Yang pertemuan sang direktur target terakhir Sato diketahui berada di lantai atas. Dan Nagai sendiri meminta semuanya esok bersiap di ruangan penyimpanan di lantai 21 untuk berjaga-jaga. Untuk di awal mereka tak boleh terlibat pertempuran Sato dengan pasukan anti Ajin, namun saat anti Ajin dikalahkan kita lekas bertindak. Tosaki setuju dan dia yang akan mengatur bagaimana semuanya bisa masuk ke gedung.
Yang kemudian Tosaki menemui Sokabe. Dia tahu sejak kematian sang menteri dirinya sekarang tinggal menunggu dipecat. Namun ia izin pada Sokabe untuk membiarkan timnya sebagai tim cadangan melawan Sato dan diperbolehkan masuk ke gedung karena ini adalah upaya terakhirnya. Sokabe sempat menolak, namun Tosaki mempunyai rekaman suara saat Sokabe dan sang menteri membicarakan jika Ogura masih hidup waktu lalu dan berencana pura-pura tak tahu apa-apa. Dan jika rekaman ini diketahui Departemen Amerika, maka Sokabe dan dirinya sama-sama akan dalam bahaya. Sokabe di sini tak ada pilihan lagi, setuju dia akan memasukkan 5 orang tim Tosaki ke dalam gedung. Dan Tosaki meminta satu lagi, yaitu membatalkan usulan pemecatan dirinya di komite. Yang sementara itu Okiyama melapor jika senjata rahasia sudah siap. なんとか間に合ったよ。美しいな。太陽だ。 Kurang dari 6 jam dari waktu ancaman Sato, kini gedung Musashi sudah dijaga pihak polisi dan juga tampak pasukan anti Ajin sudah dikerahkan dengan persenjataan khusus laser pembuta. Yang diketahui semua staf gedung sudah dievakuasi, menyisakan direktur dan beberapa pegawai tetapnya yang berada di lantai atas. Yang di sisi lain, Bapak Sato memberitahu Ajin-Ajin yang baru bergabung jika kali ini kita akan menyerang sebuah perusahaan yang selalu memandang Ajin seperti binatang, yang Ajin selalu dijadikan bahan eksperimen senjata mereka secara berulang-ulang tanpa memikirkan sakit yang dirasakan. Aksi ini sendiri akan menjadi langkah untuk masa depan Ajin yang cerah dan meminta semuanya bersiap. Singkatnya, karena sudah mendapatkan izin, si Momura dan 5 anak buah Tosaki lekas masuk ke dalam gedung dan sesampainya di ruangan persembunyian, Nage dan Nakano dikeluarkan. Yang sementara itu Tosaki yang di ruangan monitor, di sini kolonel ragu tim Tosaki bisa menghentikan Sato. Sederhananya, jika pasukan khusus Ajin gagal, maka tak ada lagi yang bisa menghentikan Sato. Ketika hampir waktunya, mereka menantikan kemunculan Ajin Sato dan yakin gedung ini adalah benteng yang kokoh karena udara dan gorong-gorong sudah dijaga dengan ketat. Yang bersamaan sebuah mobil box muncul secara tiba-tiba di pembatas. Karena sangat mencurigakan, pengemudi lekas dibekukan dan ketika pintu belakang dibuka, mereka terkejut dengan isinya yang belum mereka ketahui benda apa itu. Yang bersamaan Bapak Sato mulai mengaktifkan ledakan gelombang dari kejauhan. Ya, seketika terjadi pemadaman listrik total, bahkan membuat helikopter jatuh tak terkendali. Dirasa sudah sesuai rencananya, Bapak Sato meminta Okuyama memulai aksinya. Melihat situasi yang lumpuh total ini, kolonel sepertinya menyadari jika Sato menggunakan EMP, yang diketahui sebuah senjata gelombang elektromagnetik yang ledakannya membuat semua barang elektronik akan mati dalam radius beberapa ratus meter. Di sini drone Okuyama yang sudah diamankan di tempat yang jauh mulai melakukan serangan. 派手に行こう。 Di tengah hilangnya komunikasi dengan Tosaki, mereka bingung apa yang terjadi di luar dan Nage usul untuk mereka bertindak sekarang juga. Yang sementara itu Bapak Sato dan anak buahnya akan ke gedung Musashi menggunakan tali yang sudah dihubungkan Okuyama menggunakan drone. Namun juga karena ledakan gelombang itu, senjata pamungkas juga tak bisa digunakan. Yang bersamaan Bapak Sato dan yang lainnya mulai sampai ke gedung Musashi. Di momen ini mereka sedikit khawatir dengan pasukan anti Ajin, namun dipikir-pikir mereka tetaplah manusia biasa yang bisa mati. Yang sementara itu pimpinan yang menyadari kedatangan pihak musuh meminta tim dibagi menjadi 3, satu naik ke lantai atas, satu menjaga ruangan rapat dan satunya lagi bertahan di sini. Yang sementara itu Nage memutuskan akan langsung ke lantai atas di tempat direktur melalui celah lift dan yakin orang seperti Bapak Sato pasti suka bermain-main dulu dengan pasukan anti Ajin itu. Dan jika Bapak Sato sampai di ruangan direktur, kita menyerang di sana. Yang kini tampak pasukan yang dipimpin Tanaka sedang beradu tembak dengan pasukan anti Ajin.
Di momen ini Bapak Sato muncul merisai Tanaka dan tak menyangka pasukan anti Ajin ini dibicarakan benar-benar tangguh. Yang ketika target utama mereka terlihat, mereka lekas melempar granat flashbang dan mencoba menangkapnya langsung. Namun sayangnya hal itu percuma mengingat Bapak Sato adalah mantan militer Amerika. Sesampainya di atas, Bapak Hirasawa dan rekannya akan menghentikan Ajin-Ajin lain selain satu di luar, meminta Nage melakukan sesuai rencananya. Yang sementara itu di lokasi Tanaka, mereka sudah berhasil membereskan semuanya dan lanjut ke ruangan rapat. Namun sayangnya dihadang Bapak Hirasawa dan rekannya ini. Di saat sedang beradu tembak, Tanaka meminta Bapak Sato untuk duluan saja ke ruangan direktur, dia akan menyelesaikan mereka dulu. Sesampainya di ruangan rapat, Bapak Sato terkejut dengan kemunculan Nage yang lebih dulu menyandra sang direktur. Nage di sini meminta Bapak Sato menurunkan senjatanya. Jika tidak, dia yang akan membunuh direktur. Nage tahu jika dirinya membunuh direktur, maka permainan Bapak Sato akan gagal. Dan Nage sangat yakin Bapak Sato pasti tak tahan jika kesenangannya direnggut orang lain, kan? Bapak Sato tak menyangka Nage bisa membaca pikirannya dan mulai meletakkan semua senjatanya. Dan yakin Nage pasti akan menembaknya dengan bius. Ya, Bapak Sato tak menyangka IBM Nage akan menembaknya dari depan. Yang dengan begini mereka berhasil melumpuhkan Bapak Sato, membuat mereka sangat bahagia. Namun anehnya, IBM Bapak Sato memiliki kesadaran sendiri di mana ia merebut pistol bius menembak Nakano dan Shimomura dan menyerang Nagai. Di tengah kebingungan kenapa bisa, jawaban Bapak Sato sendiri karena semuanya butuh latihan. Yang bersamaan IBM Nage dihilangkan, Nagai dilempar keluar, membuat Tanaka terkejut dengan kemunculan Nage di sini. Nage mengejek Tanaka dan semua rekannya bodoh yang seharusnya Tanaka mengerti sejak dari awal jika Bapak Sato hanya bermain-main demi kesenangannya saja dan sama sekali tak memikirkan tentang masa depan Ajin. Yang bersamaan mereka menggunakan kesempatan ini untuk melumpuhkan Bapak Sato. Ya, di momen ini Nage harus melihat Bapak Hirasawa mati di depannya, membuat perasaannya tak karuan. Bapak Sato yang tahu Nage menginginkan hidup yang damai dan tenang akan mencoba membantu dengan berencana akan memenggal kepalanya dan memisahkan dari tubuhnya, mencegah beregenerasi. Yang bersamaan pasukan bala bantuan muncul menggagalkan niat Bapak Sato. Bapak Sato dan yang lainnya di sini berhasil lolos dengan membawa sang direktur dan anak buah yang lainnya juga sudah merebut senjata pamungkas milik musuh. Jelas Tanaka yang melihat senjata itu, dia ingat sekali sudah dibunuh berkali-kali untuk mengembangkan senjata itu, yang membuatnya sangat marah dan melampiaskannya kepada sang direktur yang memimpin eksperimen itu. Namun sebelum itu Bapak Sato menanyakan sebuah kunci analog tentang senjata kuat yang sedang dikembangkan pemerintah, dan setelah dapat, Sato menembaknya. Tanaka kembali heran kenapa Bapak Sato membunuhnya padahal mereka belum meminta pengakuannya. Namun sekali lagi Bapak Sato memberitahu jika hak asasi bukanlah sesuatu yang bisa diberikan, namun harus diperjuangkan dengan tangan kita sendiri. Dan menggunakan kunci analog itu, mereka kini mendapatkan senjata kuat lainnya yang dikembangkan oleh pemerintah. Yang sementara itu, Tosaki terkejut ternyata Nage dan Nakano tertangkap pihak pasukan anti Ajin. Sokabe yang tak tahu Nage dan Nakano di pihak Tosaki, menurutnya tertangkapnya mereka berdua, posisi dirinya dan Tosaki sebagai pengawas Ajin akan sedikit aman. Yang bersamaan Tosaki membius Sokabe dan penjaga di sana, ia lebih memilih untuk menyelamatkan Nage dan Nakano. Tapi jelas mereka sedih dengan kehilangannya Bapak Hirasawa. Sesampainya di markas, Tosaki kesal kenapa Nage bisa gagal membiarkan satu lolos. Nage tak membela diri, yang ini memang salahnya sembari pergi. Yang bersamaan muncul juga berita tentang kini Tosaki dan Shimomura yang sedang dicari keberadaannya karena sempat menembak Sokabe dan petugas sebelumnya. Tosaki sudah tak peduli, yang rasanya ini semua sudah berakhir, dan Tosaki menyesal bekerja sama dengan Ajin yang kini hasilnya bayarannya ditarik dan ia dicap sebagai penjahat. Yang di sisi lain, sang kolonel tak menyangka semua senjata rahasia yang dikembangkan diambil oleh Sato. Yang kemudian kolonel melaporkan pada Perdana Menteri tentang hilangnya senjata rahasia itu, yang kemungkinan jika Sato menggunakan alat itu, maka mereka bisa membunuh seluruh populasi Jepang 3 kali. Dan salah satu menteri usul untuk mencoba melakukan kompromi dengan Ajin Sato sebelum terlambat.
Yang bersamaan Sato mengunggah video baru dan memberitahu bahwa dirinya sudah membunuh 15 pejabat targetnya karena pihak pemerintah sendiri mengabaikan permintaan kami dan menjanjikan 10 hari mendatang gelombang terakhir akan dimulai untuk merebut negara ini. Yang tampak Bapak Sato sudah mempersiapkan semua rencananya dan strateginya dari sekarang. Yang singkat cerita, seminggu sebelum gelombang ketiga aksi mereka dimulai, dengan menggunakan mobil box mereka mulai masuk ke gedung persenjataan dan melakukan serangan secara terang-terangan yang membuat mereka harus baku tembak dengan tentara di sana. Di ruang monitoring, prajurit melapor jika gudang amunisi dan senjata sudah jatuh yang diduga penyerangan dilakukan oleh sekelompok Ajin. Yang kabar ini mulai sampai kepada Perdana Menteri yang sedang melakukan rapat dengan komite lainnya, yang kini juga Bapak Sato mulai mengambil alih gedung. Kolonel di sini memberitahu Perdana Menteri jika pimpinan pangkalan sudah tewas, yang dugaan Kolonel Ajin 1 mengincar fasilitas gedung itu dan Kolonel tak berani melakukan penyerangan terhadap gedung karena di sana terdapat senjata kimia yang membuat militer harus berhati-hati. Yang sementara itu sebagian tentara sudah terikat dijadikan sandera dan dipimpin Okuyama. Para Ajin-Ajin ini mulai menyeting dan mempersiapkan sebuah misil. Yang tampak juga dari kejauhan pihak militer terus memantau pergerakan mereka. Yang kemudian Bapak Sato kembali membuat video jika dia sudah menyiapkan 20 misil yang berisi dengan gas beracun dan siap untuk ditembakkan. Dan senjata ini mampu menyelenyapkan populasi Jepang. Yang perlu diketahui, semua senjata mematikan ini dikembangkan langsung oleh perusahaan Musashi Heavy Industry dengan Ajin Tanaka sebagai kelinci percobaannya. Dan meminta seminggu dari sekarang untuk pemerintah menyerahkan Jepang kepadanya, maka kami para Ajin akan menciptakan negara yang merdeka yang dipimpin oleh Ajin. Dan Bapak Sato menegaskan bahwa ia sangat-sangat serius dalam ucapannya. Tosaki yang melihat Sato semakin kelewat batas, dia mengajak semuanya untuk sekali lagi menghentikan Sato. Tosaki tak ingin lebih banyak jatuhnya korban lagi, apalagi seluruh Jepang. Namun sayangnya Nagai menolak. Menurut Nagai, rasanya tak ada peluang menang menghadapi Bapak Sato sekarang. Tapi dipikir-pikir, jika negara ini menjadi negara Ajin merdeka, maka negara ini bisa menjadi tempat yang baik untuk dirinya tinggali. Mungkin ini terdengar egois bagi Tosaki, namun menurut Nagai, Tosaki juga egois. Tosaki mau memburu Ajin demi bisa menolong tunangan, bukan? Sembari pergi. Di tempat Sato, mereka mendengar jika militer Amerika akan bergabung dalam menangani teror kali ini. Yang bersamaan Kolonel menghubungi Sato sebagai juru bicara dalam negosiasi. Dan setelah mempertimbangkan keselamatan warga sebagai prioritas utama, pemerintah sepakat akan memberikan Sato beberapa pulau tak berpenghuni di selatan Kyushu untuk membangun negara Ajin merdeka. Jelas Takahashi dan yang lainnya senang dengan tawaran itu. Sayangnya Bapak Sato menolak sembari menembakkan salah satu misil ke gedung pemerintah. Yang di sini Sato kembali menghubungi Kolonel Kauma dan menegaskan jika kami para Ajin tak menginginkan tawaran sederhana seperti itu. Yang dia inginkan adalah negara ini, sembari meminta sekali lagi untuk menyerahkan negara ini dalam waktu 3 hari. Dan jika Sato melihat adanya pesawat militer dalam radius 3 km dari gedungnya saat ini, Sato tak segan akan meluncurkan misilnya, maka semuanya akan binasa. Sekali lagi Tanaka dan yang lainnya heran kenapa Bapak Sato seakan terkesan mengajak perang, padahal mereka sudah hampir mendapatkan pulau untuk ditinggali.
Bapak Sato memberitahu jika dia sudah sering mengatakan jika ini memanglah perang, dan Bapak Sato sendiri tak akan memaafkan pembelot yang tak setuju dengan rencananya sembari mengancam. Bapak Sato sendiri tak peduli susah payah Tanaka dan yang lainnya dalam mendapatkan hak-hak Ajin selama ini. Bapak Sato lebih memikirkan menyenangkan atau tidak permainan ini. あんたはどうかしてる。 Yang singkatnya, melalui jalur bawah tanah, Okuyama dan yang lainnya memutuskan mundur atau kabur, tak akan mengikuti pilihan Bapak Sato melawan pemerintah yang rasanya idenya sudah sangat-sangat gila. Tanaka sendiri tak akan menghadang, meminta semuanya duluan saja, dia akan mengawasi dari belakang. Yang kemudian di sini Okuyama dan rekannya merasa khawatir jika Bapak Sato menemukan mereka, pasti dia akan menghukum mereka tanpa ampun. Namun di sini Okuyama ada ide, yaitu menggunakan Nage untuk menghentikan Bapak Sato. Yang sementara itu Nage mendengar sebuah berita akibat dari aksi teror Sato membuat kemarahan pada masyarakat, hingga masyarakat mulai mencari keluarga dari pihak Ajin sebagai pelampiasan. Yang tampak juga di berita menampilkan Eriko, adik dari Ajin Nagai, yang kabarnya masih belum diketahui. Mendengar hal itu, Nage lekas menuju ke rumah sakit adiknya, khawatir dia kenapa-napa. Dan benar, di rumah sakit kerumunan massa mulai memaksa masuk untuk mencari keberadaan adik Nagai, yang beruntungnya Nage sudah lebih dulu menemuinya. Ariko sempat kesal karena menurutnya kerusuhan ini disebabkan oleh kakaknya, yang bersama mereka ditemukan dan gagal untuk kabur. Namun untungnya IBM milik Takeshi muncul. 来い。やべえぞ。 Ketika sudah menjauh, Kaito mengajak Nage untuk sekali lagi pergi ke tempat yang aman keluar negeri seperti India atau dimanapun dengan bantuan rekannya Takeshi. Sayangnya Nage menolak, pilihan satu-satunya adalah bertarung sekarang. Dan meminta Kaito tak perlu mengkhawatirkan orang tak tahu diri sepertinya lagi, yang padahal Kaito sudah menyelamatkannya, namun dirinya malah meninggalkannya, membuat Kaito kini di penjara. Kaito tak masalah karena kita adalah teman Nagai. Di sini Nagai heran Kaito masih bisa-bisanya mengatakan hal itu, seakan Kaito yang ia kenal tak berubah sama sekali. Dan di saat Kaito mempersiapkan mobil mereka, Nagai ada satu permintaan pada Takeshi. Saat dalam perjalanan ke tempat yang aman, Nagai meminta maaf pada adiknya karena ulahnya Ariko harus terseret dalam masalah ini. Yang bersamaan Nagai meminta izin pada Kaito untuk berhenti sebentar karena ia ingin pipis. Karena terlalu lama untuk buang air kecil, Kaito akan memeriksanya. Namun Takeshi memberitahu jika Nage barusan hanya alasan saja. Sejak awal dia berniat pergi dan menitipkan adiknya kepadamu. Yang kemudian Nage kembali pada mereka dan mengungkapkan niatnya bahwa dia ingin bergabung. Tak peduli Tosaki menolak karena ia akan mengalahkan Sato. Yang sementara itu pihak militer Jepang yang mencoba menyelamatkan Sandra, mereka harus terkena jebakan. Di momen ini Tosaki dihubungi Okuyama dan memintanya untuk bertemu. Kembali ke gedung yang diledakkan sebelumnya, kini pihak tentara mulai memeriksa dan mengamankan misil gas beracun yang sebelumnya disiapkan para Ajin-Ajin itu. Dan komandan meminta tentaranya melanjutkan pencarian Ajin 1. Yang sementara itu Bapak Sato sendiri yang berada di gorong-gorong bawah tanah memberitahu Tanaka jika sejak awal dia memang tak tertarik ingin menembakkan gas beracun kepada masyarakat yang tak melawan, karena hal itu sangat membosankan baginya. Yang bersamaan pihak tentara mulai turun ke gorong-gorong untuk mencari jejak Sato. Yang sementara itu di tempat rapat, kolonel baru tahu ternyata rencana penangkapan Sato yaitu dengan melepaskan gas sara beracun di gorong-gorong bawah tanah dan membuat Sato tak berdaya, yang artinya mereka butuh waktu untuk mengevakuasi warga. Dengan berat hati, Perdana Menteri memberitahu kolonel demi menghindari kewaspadaan Ajin 1, maka kita tak akan mengevakuasi warga. Jelas mendengar hal itu membuat kolonel kesal, bisa-bisanya mengorbankan warga sipil. Sang Perdana Menteri tak bisa menolak karena dirinya sudah mengirimkan pengendali gas beracun itu ke tentara Amerika. Pemerintah Jepang sendiri tak memiliki hak veto dan mereka hanya punya waktu 7 jam untuk menangkap Sato sebelum gas itu dihidupkan. Hanya itu pilihan satu-satunya tanpa harus mengorbankan warga sipil. Yang singkatnya, Tosaki dan Nage menemui mereka dan Okuyama memberitahu tak ada niat mereka untuk menjebak. Dan Okuyama tahu Nage sudah 2 kali berhadapan dengan Bapak Sato kan, ya mungkin Nage akan kembali melawan Bapak Sato lagi kali ini. Oleh karena itu Okuyama dan rekannya akan meminjamkan kekuatan mereka untuk menghentikan Bapak Sato. Mengingat Bapak Sato tak akan membiarkan pengkhianatnya hidup. Yang sayangnya tinggal mereka bertiga saja, yang lainnya lari tak mau berhadapan dengan Bapak Sato dan menanyakan apakah Nage setuju untuk bergabung.
Yang bersamaan Tosaki dihubungi Sokabe dan memberitahu tentang rencana pemerintah menghentikan Sato. Mengetahui rencana pemerintah yang gila mengorbankan warga sipil, Tosaki lekas setuju untuk Okuyama bergabung karena mereka sudah tak mempunyai waktu lama lagi sebelum gas itu diluncurkan. Sesampainya di markas, mereka semua lekas rapat strategi dan diketahui saat ini militer Amerika sudah menyegel wilayah ini dengan gedung pertahanan sebagai pusatnya. Dan pihak Amerika berencana akan mengorbankan semua orang di dalam lingkaran ini untuk menangkap Sato menggunakan gas saraf beracun, yang kurang lebih sekitar 10.000 orang warga sipil yang akan menjadi korbannya. Dan kini 3 jam lagi gas itu akan dinyalakan dan sebelum itu maka kita harus bisa menangkap Sato apapun caranya. Yang kemudian Nage menampilkan peta terowongan bawah tanah Tokyo. Menurut Okuyama, Bapak Sato sudah bersiap di sini dengan segala rencananya dan bersiap bertempur di tempat ini. Yang artinya pasukan anti ajin pihak militer atau kita siapapun yang datang, Bapak Sato sudah siap menghadapi musuhnya. Tosaki di sini heran apa sebenarnya tujuan Bapak Sato dari semua terornya. Dia seperti tak niat merebut negara atau memperjuangkan hak-hak ajin. Nage memberitahu jika Bapak Sato hanyalah suka bermain-main. Dan Nage berencana menghentikan Bapak Sato dengan menguburnya hidup-hidup di tempat ini. Yang sementara itu Bapak Sato di lokasi mulai mendeteksi adanya seseorang yang datang yang dugaan Bapak Sato itu adalah pasukan Amerika dan bersiap untuk menyambutnya. Bapak Sato terkejut yang ternyata datang adalah Nagai. Dugaan Bapak Sato yang memberitahu Nagai pasti adalah Okuyama dan yang lainnya. Namun jelas Bapak Sato sangat marah, dia tak suka siapa saja yang menghalangi jalannya, yang padahal dia sudah menantikan berhadapan dengan Amerika dan mulai menebaki mereka. Dan Nagai mulai mengeluarkan IBM-nya. Sesuai rencana, Nage dan yang lainnya akan berpura-pura kabur ketakutan dan menggiringnya ke wilayah titik yang mereka tentukan, kemudian meledakkan langit-langitnya lalu menguburnya. Dengan cara itu, walau Bapak Sato bisa hidup berkali-kali pun dia tak akan bisa bergerak. Sayangnya di momen ini IBM Nage hanya ditahan tak dihilangkan, membuat Nage sulit untuk mengeluarkan IBM selanjutnya. Hingga membuatnya harus tertembak. Kemudian untuk mengulur waktu, Okuyama dengan drone-nya mulai menyerang Bapak Sato. Dan ketika sudah sampai di titik lokasinya, mereka mulai meledakkan bagian terowongan belakang Bapak Sato. Dan di sini Nage memberitahu jika pihak tentara Amerika yang ditunggu Bapak Sato tak akan pernah datang, yang faktanya mereka berencana akan melumpuhkan Bapak Sato dengan gas saraf yang juga akan membahayakan masyarakat. Namun sebelum itu terjadi, Nage akan lebih dulu menangkap Bapak Sato dan mulai menguburnya dengan ledakan. Di momen ini Bapak Sato tak menyangka Nage memikirkan semua jebakan ini, namun ia juga mempunyai senjata terakhir dan mulai mengaktifkannya yang bersamaan lantai di bawah mereka bergerak. Sementara itu di luar, kurang dari 30 menit lagi gas saraf akan diaktifkan, membuat Sokabe khawatir apakah Tosaki dan timnya bisa menghentikan Sato. Iya, di momen ini Tosaki kakinya harus cedera karena ledakan. Namun yang lebih mengerikan entah bagaimana ya. Di momen ini pihak tentara sudah siap akan menyalakan gas sarafnya dan akan dinyalakan dalam waktu 5 menit lagi, meminta semua pasukan untuk mundur. Yang sementara itu Bapak Sato masih bermain-main dengan Shimomura, terlebih karena ulah mereka rencana Bapak Sato menjadi berantakan dan memastikan mereka tak akan selamat. Yang bersama anak buah Tosaki muncul mengalihkan perhatian, meminta Shimomura untuk lekas kabur. Yang di sisi lain, Nage dan yang lainnya diketahui pihak tentara Amerika, dan di sini Takahashi meminta Nage dan Akano untuk lanjut saja, dia yang akan menghadapi. Yang sementara itu Tosaki di sini sudah putus asa, berencana akan melepaskan kontrak Shimomura dan Shimomura bisa bebas. Dia tak akan menuntut apa-apa lagi, meminta Shimomura untuk meninggalkannya saja. Shimomura sempat sedih, namun jika kontraknya dengan Tosaki sudah lepas maka dia bebas untuk memilih melindungi Tosaki. Dan berterima kasih sudah mempekerjakannya dan bersiap menghadapi Sato. Ya, di sini Shimomura yang sudah terkapar, Bapak Sato berencana akan memenggal Shimomura yang bersama Nage menghentikannya.
Di momen ini Tanaka akan mengurus Shimomura dan Bapak Sato yang akan menyelesaikan urusan dengan Nagai. Bapak Sato heran kenapa Nagai selalu menghalanginya. Menurut Nagai, jika Bapak Sato masih berkeliaran maka hidupnya tak akan pernah tenang sembari melawan. Di sini Nagai benar-benar merasa takut dan mencoba lari, yang sementara itu Shimomura juga berhasil dikalahkan oleh Tanaka. Yang bersama IBM Tanaka akan memenggal Shimomura. Di sini Nakano yang sekarat berhasil mengaktifkan IBM-nya dan menahan IBM Tanaka. Dan di saat lengah Shimomura menembakkan bius pada Tanaka. Yang sementara itu di pusat monitoring mereka hendak menghidupkan gas sarafnya menemukan Sato dengan Nage di monitor CCTV. Dan di sini Nage yang sudah terpojok, Bapak Sato akan benar-benar serius memenggal kepala Nagai dan akan mengabulkan keinginan Nagai, yaitu kehidupan yang damai. Namun sebelum itu Bapak Sato pastikan akan membunuh Eriko adik Nagai, orang tuanya, Kaito, Tosaki, Shimomura, Nakano dan semuanya orang yang kau kenal di depan matamu. Anggap saja itu adalah hukuman karena Nage sudah berani menghalangi jalannya. Tak ingin terpancing, Nage balik mengancam akan terus mengejar Bapak Sato tak peduli dimanapun. Nage pastikan akan menangkap dan membunuhmu. Di saat Bapak Sato sudah melayangkan goloknya, tiba-tiba tangannya terputus. Yang tanpa disadari ternyata Nage mengeluarkan IBM-nya dengan jumlah yang sangat banyak. Dimana mereka dengan rasa kebencian mulai menyiksa Bapak Sato. Yang fenomena ini sendiri disebut dengan float dan pernah terjadi pada Ajin pertama Jepang. Nagai sempat terkejut Bapak Sato kembali hidup walau terpenggal. Namun tak lama setelah itu pasukan khusus Amerika mulai menyergapnya dengan menghujani tembakan. Di momen ini Nage dan semuanya sempat diamankan tentara. Namun beruntungnya Tosaki datang dan memberitahu jika Ajin-Ajin itu berada dalam perlindungan pemerintah Jepang. Berbeda Sato dan Tanaka, hak mereka sudah diserahkan kepada Amerika. Tosaki senang pihak Amerika menunda menggunakan gas saraf tersebut hingga akhirnya Bapak Sato tertangkap. Dan di sini Sokabi menyampaikan berkat kegigihan dan perjuangan Nage dan Nakano dalam upaya menghentikan Sato, maka status mereka sebagai Ajin akan dimaafkan dan dibebaskan untuk pergi. Yang tak lupa Tosaki juga meminta Sokabi untuk menghapus catatan kriminalnya juga. Yang setelah kejadian teror Sato itu diberitakan pemerintah sudah banyak melakukan pertimbangan juga dan MPR menyetujui undang-undang hak baru perihal hak-hak Ajin. Berbulan-bulan berlalu, Nage mulai bisa berjalan bebas di tempat umum hingga ia dihubungi Tosaki dan memberitahu jika Bapak Sato dan Tanaka yang sudah diamankan pihak Amerika setelah ditangkap kemarin berhasil meloloskan diri. Insiden itu sendiri sudah cukup lama karena pihak Amerika merahasiakannya dan meminta Nage kembali ke markas. 作戦は気をもってよしとすべしさ。これから2周目を始めるに決まってるじゃないか。